sudah hadir sejak tadi. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mematikan speakernya pada saat acara berlangsung, kecuali pada saat diskusi nanti. Dan mohon untuk dapat mengganti namanya sesuai dengan kelas masing-masing. Baik, kita akan segera mulai acara kuliah tamu hari ini. Kita mulai sekarang, Ibu Ayu. Oh ya, sebentar Ibu, rupanya Ibu Meita sudah bergabung bersama kita juga. Ibu Meta, Mungkin Ibu Meta, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, Ibu Ayu, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis di sini terkait WhatsApp dan loading dari eh, laptop saya. Baik, Oke. ya Ibu Ayu, terima kasih, silakan. Ya, Ibu Meta, Ibu Febri sudah hadir di sini dan kita akan segera memulai acara kuliah tamu kita siang ini. Oke, baik, saya serahkan kepada Ibu Meta. Baik, eh, baik selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Febriani Edi. Selamat datang Ibu di kuliah tamu mata kuliah dasar-dasar kepemimpinan di program studi S1 reguler dan program studi S1 kelas internasional FEB UI. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena mendadak tadi ada sedikit kendala teknis di sini. Handphone saya blackout berkali-kali sehingga agak terganggu untuk mendownload loading semua yang ada di sini, termasuk link Zoom yang saya terima di WhatsApp, Ibu. Mohon maaf. Baik, selamat datang semua juga students dari kelas DDK di program S1 reguler, kelas paralel, jadi program S1 kelas internasional FEB UI. Hari ini kita telah kedatangan seorang dosen tamu yang sangat luar biasa hebat, yang sangat menginspirasi ini pastinya nanti kita akan dengar dari pengalaman dari Ibu Febriani Edi. Dan terima kasih juga kepada para pengampu, dosen pengampu yang hari ini, siang ini berkenan hadir. Baik, untuk awal sesi ini saya akan memperkenalkan dari kuliah dari dosen tamu kita, yaitu Ibu Febriani. Baik, jadi Ibu Febriani adalah saat ini menjabat sebagai CEO dari PT Vale Indonesia, dan saat ini Ibu Febriani telah sangat banyak punya pengalaman di bidang leadership ya, terutama untuk women leadership ini yang selalu menjadi diskusi menarik kami, Bu, di kelas. Dan Ibu Febriani juga memulai karirnya dari sebagai konsultan di PwC. Kemudian juga Ibu Febriani pernah menjabat sebelumnya di PT Vale Indonesia, tentu bermula dari Ibu Febriani sebagai
Director sampai kemudian saat ini Ibu Febriani menjabat sebagai CEO di PT Vale Base Metal Asia Pacific and Africa yang operasionalnya mencakup 6 negara. Wow, ini mencakup Asia dan Pasifik. Eh, oh, sebelum Ibu Febriani di PT Vale juga pernah di PwC di Indonesia dan di Belanda juga ya, Bu. Wow, ini Masya Allah nih pengalamannya luar biasa, mengglobal dan sangat perlu kita pelajari nih. Mudah-mudahan Ibu Febriani juga berkenan membagi dengan seluas-luasnya ya. Bu Meta, maaf, suaranya hilang, Ibu. Sekarang sudah terdengar ya? Oh ya, oke. Agak nge-lag mungkin. Sorry. Terima kasih Bu Ayu sudah diingatkan. Kemudian Ibu Febriani juga pernah em, pernah mengikuti program MBA di UCLA, Anderson School of Management, serta di NUS Singapura MBA. Wow. It's a very honored untuk kami untuk dapat sharing dari Ibu tentunya terkait leadership journey Ibu dan kemudian juga terutama di PT Vale yang ternyata ini industrinya industri banyak bersinggungan dengan para laki-laki ya Bu ya di situ di industri mining dan kemudian dengan tanggung jawab proyek-proyek yang besar yang bernilai miliaran dollars, kemudian juga yang saat ini sedang sangat in untuk industri electric vehicle, di mana berbahan baku untuk dari industri baterai dari electric vehicle tersebut ya Bu. Wow, ini sangat buat saya saat membaca ini, wah ini banyak sekali nih yang harus kita korek dari Ibu Febriani. Semoga Ibu juga sangat berkenan nanti untuk membuka seluas-luasnya, berdiskusi juga dengan kami dan membagi pengalaman dan suka duka challenges-nya kepada adik-adik Ibu di FEB UI. Demikian Ibu. Baik, saya rasa itu perkenalan untuk Ibu Fani terkait experience beliau di PT Vale sendiri dan yang lain ya dari di luar PT Vale, kemudian juga dan terkait educational background Ibu. Baik, Ibu Febriani, untuk sharingnya saya serahkan kepada Ibu. Semoga kita sama-sama bisa belajar banyak dari Ibu dan it's going to be a very enjoyable sessions untuk semua. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Meta. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iman, silakan slide-nya ya, dipandu aja. Saya ada beberapa slide, tapi lebih untuk memandu diskusi saja. Nanti silakan kalau kita perbanyak Q&A mungkin nanti ya. Yes. Oke, pertama-tama tentu saya berterima kasih. Saya juga alumni dari Fakultas Ekonomi. Sudah lama sekali, tahun 95 ya, jurusan accounting. Saya terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk kesempatan yang diberikan, terutama untuk bisa berdialog, mungkin lebih sharing dan berdialog kepada teman-teman mahasiswa, yang mana saya yakini adalah pemimpin masa depan bangsa kita, dan juga kemungkinan bisa jadi pemimpin masa depan dunia ya. Jadi saya merasa berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin kita langsung aja, Iman, slideshow aja yang PT Vale ya. Slide ketiga aja langsung. Oke, mungkin yang tampil nggak slideshow, Iman? Mungkin di slideshow ya. Oke, kalau bicara topik leadership sebenarnya banyak sekali yang harus di-cover ya. Saya sampai masih berpikir apanya yang mau diomongin. Kemudian Iman
kru saya lah di HR bilang, Bu, mungkin kalau Ibu tuh sangat purpose driven orangnya. Jadi, and we see the power of purpose driven leadership yang Ibu lakukan. Jadi saya sharing di sini purpose driven leadership. Dan saya juga senang kenapa topik ini dipilih. Nanti saya akan sharing sedikit kenapa purpose ini mengguide saya sebagai, tidak hanya sebagai pemimpin di perusahaan, tapi juga mengguide hidup saya. Dan purpose ini juga to some extent menyelamatkan hidup saya. Nanti saya bisa cerita kenapa it means so much to me, dan kenapa saya merasa ada power besar behind the purpose yang mendrive company kita. Ya. Jadi sedikit introduction mengenai PT Vale. Kami adalah perusahaan tambang. PT Vale adalah salah satu pioneer dari industri nikel di tanah air. Mungkin belum banyak yang tahu ya, perusahaan kita ini sudah berdiri tahun 68, jadi sudah 56 tahun minimum kita berdiri. Dan pabrik kita itu sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 78. Dan selama 56 tahun kita tidak pernah ekspor biji mentah. Jadi kalau yang ngikutin ceritanya di tambang itu kan tahun 2014 pemerintah Indonesia melarang ekspor biji mentah sampai heboh ke WTO. Nah, PT Vale salah satu yang tidak terdampak karena dari pertama kami berdiri sudah ada pabriknya. Jadi tahun 68 berdiri, tahun 78 pabriknya sudah beroperasi. Jadi bisa dikatakan bahwa komitmen kami untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri itu sudah ada sejak awal kami berdiri. Dan ini hilirisasi ya, bahasa yang trendy sekarang ini. Hilirisasi ini sudah bagian dari siapa kita dan apa yang kami lakukan selama lebih daripada 5 dekade. Jadi ketika policy government untuk ekspor ban ini dikeluarkan, kami salah satu yang mendukung policy ini, dan kita bisa lihat nanti ya beberapa contoh yang kami lakukan dan value dari hilirisasi ini jika dilakukan dengan baik ya. Produk kami adalah nikel mate. Kita sudah ekspansi ya tentunya selama puluhan tahun ini. Sekarang kapasitas satu saja pabrik kita ini sudah merepresent 3% dari produksi nikel dunia. Jadi cukup besar pabrik ini. Dan dari sisi komposisi pemegang saham, kita listed di Indonesian Stock Exchange. Kalau lihat ticker kita inco.jk. Nah, dua pemegang saham terbesar kami adalah MindID, Holding Indonesian Mining Holding Company ya, BUMN yang diciptakan oleh negara untuk menjadi holding mining company, memegang saham strategis di perusahaan-perusahaan mining strategik ya. Jadi MindID saat ini adalah pemegang saham terbesar, memiliki 34% dari saham kami. Kemudian yang kedua adalah Vale Canada Limited, 33,9%. Bersama dua company ini memegang saham sekitar 68%. Kemudian 20% publik dan sisanya Jepang, Sumitomo Metal Mining. Nah, dari 3.000 karyawan yang kami miliki, kami cukup berbangga bahwa ini walaupun awalnya perusahaan Kanada, Inco ya, zamannya ya saat ini 99,8% Indonesia. Kemudian 80% dari karyawan kami adalah kelahiran Sulawesi. 89% adalah penduduk Luwu Timur, kabupaten di mana kami beroperasi. Jadi Vale sudah tidak fokus lagi di Indonesia ya, karena ini sudah jauh tercapai dulu ya. Jadi sekarang kami lebih fokus ke level kabupaten. Bagaimana suatu hari siapa tahu yang ganti posisi saya memang dari kabupaten. Ini PR yang besar sekali. Nah, saya cukup berbangga progres besar ya. Tahun ini 2 dari 7 BOD kami, direksi kita itu sudah datang dari Sulawesi Selatan. Paling tidak ini komitmen lokal talent kami. Slide berikutnya ini sekilas mengenai video mengenai PT Vale. Saya sepakat dengan Iman kita masukkan 2 menit saja untuk memberi gambaran kepada teman-teman perusahaan kita ini seperti apa, who we are and what we do. What matters most for us. Jadi nanti ketika saya bicara purpose leadership bisa connect dengan maksud saya ini ya. 2 menit, terima kasih. Silakan, Man. Suaranya nggak kedengeran. Seperti biasa selalu ya. Mohon maaf sebentar ya Bu, teman-teman sekalian. Saya coba share lagi.
Apakah sudah kedengaran? Sedikit suaranya. In recent years, the global community has turned its gaze towards Indonesia, recognizing the nation as a key player in the nickel industry. Nickel, an essential component for electric vehicle batteries and renewable energy technologies, positions Indonesia at the forefront of the green transition. But with great power comes great responsibility. At PT Vale Indonesia, we understand the critical importance of sustainable mining practices. Our mission is to become a global, strong, sustainable nickel mining player rooted from Indonesia, while preserving the environment, supporting local communities, and ensuring a sustainable future. We prioritize environmental stewardship by implementing rigorous reforestation programs, protecting biodiversity, and ensuring the clean water supply for surrounding communities. Our commitment extends beyond the environment. We invest in local communities through education, healthcare, and empowerment programs, fostering a better quality of life for all. Technological innovation is at the heart of our. Itu dia bikin nggak sehancur yang biasanya. Jadi masih ada berasa kenyal-kenyal. Nah, kalau di tempat wisata lain kadang-kadang ada yang benar-benar udah sampai hancur tuh enak juga. Tapi kalau kalian lebih yang lebih jadi lebih kenyal, lebih kayak kurang gitu. A sustainable nickel mining company yang harus banget in Indonesia can achieve remarkable things. We are not perfect, but together we can build a future where economic growth and environment protection go hand in hand. PT Vale memperbaiki lahan-lahan yang telah ditambang dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan di Kabupaten Luhut Timur. PT Vale menyiapkan bibit-bibit untuk merehabilitasi, mereklamasi lahan-lahan bekas tambang. Ini sangat bagus. Dan ini akan saya perintahkan, segera saya perintahkan kepada seluruh perusahaan tambang di Indonesia mengkopi, meniru apa yang telah dilakukan oleh PT Vale. Baik, tadi sekilas ya mengenai perusahaan kami PT Vale dan yang Bapak Ibu lagi adik-adik ya, adik-adik bisa lihat berapa kali penekanan kami pada lingkungan ya, lingkungan dan sosial. Kalau bahasa kerennya sekarang ESG ya. Sorry Iman, boleh suaranya di mute? Ya, thank you. Dan teman-teman boleh tolong di mute, terima kasih. Saya ingin menunjukkan sekilas mengenai PT Vale karena ini sangat resonate dengan topik yang saya ingin sampaikan mengenai purpose leadership ya. Nah, slide berikutnya mungkin ini lebih teaser ya. Saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian ya. Ini ada konsep, Anda setuju atau tidak? Gimana nih Iman? Modern apa enggak? Kalau enggak, nanti saya coba tanya aja. The best school were supposed to lead the best job. Tapi which produce the best leaders. Menurut teman-teman sepakat apa tidak dengan statement ini? Kalau susah, udah kita langsung aja deh ke topik berikutnya, Iman. Nggak usah, that's okay. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa Iman boleh pindah ke slide berikutnya. Nggak apa-apa deh kalau nggak sempat ya. Kita masuk aja. Ya, sebenarnya konsep yang saya ingin cerita ke teman-teman ini juga konsep yang saya pelajari dalam perjalanan karir saya. Dulu waktu saya kuliah ya, ada suatu pemikiran. Saya nggak tahu teman-teman sepakat apa tidak. Ini pemikiran dulu ya, dahulunya. Bahwa growing up itu saya percaya bahwa leaders yang berhasil itu adalah leaders yang harus tahu dengan semua jawaban. Iman boleh tolong
Mute. Terima kasih. Ya, jadi saya dulu berpikir bahwa leaders yang berhasil itu adalah leaders yang harus tahu untuk jawaban atas segala pertanyaan. Sorry ya Iman, sorenya boleh nggak mute? Nggak kelihatan, darling. Oke, kemudian tolong slide-nya di slideshow ya. Sorry. Nah, saya dulu berpikir bahwa harus pintar. Leaders itu harus pintar dan kemudian harus tahu semua jawaban terhadap tantangan yang ada. Dan perlu menunjukkan orang lain supaya tahu, saya ini pintar. Dulu berpikirnya begitu ya. Dan itu dianggap menonjolkan diri itu sesuatu yang perlu lah. Dulu saya berpikir seperti itu. Kemudian dari UI ya, terkenal sebagai university yang bagus. Dan kadang-kadang kita ada arogansi kita sendiri. Yang tanpa kita sadari, kita merasa bahwa, oh karena saya datang dari UI, saya harusnya dapat pekerjaan terbaik, saya harus dapat karir yang terbaik. Saya ingat sekali karir pertama saya di PwC Jakarta. Waktu saya bergabung itu di brainwash 2 minggu pertama. Waktu itu saya disampaikan, semua yang ada di ruangan fresh graduate. Terserah kalian dari university manapun, terserah kalian cum laude atau tidak cum laude. Tetapi this day forward Anda masuk semua sama. Jadi semua punya kesempatan yang sama, bersaing yang sama. Dan itu detik memang di mana arogansi kita, ego kita itu benar-benar diturunkan. Jadi mulai sekarang this day forward, semua yang ada di ruangan dianggap punya kesempatan yang sama untuk kemudian bersama-sama membangun perusahaan. Nah, saya merasa itu pelajaran yang baik sekali. Karena kadang-kadang saya melihat ada juga ya egonya tinggi sekali. Oh, saya datang dari university ini, saya datang dari background ini, saya punya orang tua begini begitu. Akhirnya ego itu yang membuat seseorang tidak bisa maju atau merasa sudah hebat dan tidak ingin belajar lagi. Nah, ini yang bahaya sekali menurut saya. Apalagi masih muda ya, adik-adik sekalian. Saya rasa ilmu terbaik yang saya pernah dapat dari bos pertama saya, orang Amerika. Dia sampaikan bahwa ketika Anda masih muda, carilah ilmu. Cari tantangan, jangan mencari uang dan karir. Bagi saya itu penting sekali, pelajaran penting sekali. Jadi di awal karir saya itu memang saya dicekokin untuk belajar ilmu. Cari ilmu, cari pengalaman. Dan harus sangat agresif untuk mencari ilmu dan pengalaman itu. Ketika saya masuk PwC ya, saya ditaruh di divisi audit. Tapi kemudian setelah 2-3 bulan berlalu, saya merasa bahwa saya pengen mengembangkan ilmu saya. Akhirnya saya pergi juga ke divisi advisory. Saya sampaikan ke senior saya di situ, boleh nggak sih saya bantu? Nah, senior saya di situ bilang bahwa ini partnership ya, Dek. Jadi kalian boleh bantu saya tentu dengan senang hati. Tetapi performance kalian, kamu tidak akan dinilai karena kamu dari divisi audit. Terus saya sampaikan ke beliau, tidak ada masalah. Saya di sini untuk cari ilmu, bukan cari karir atau nama atau uang. Akhirnya masuklah saya bantu ya. Jadi saya kerjakan dua-duanya. Ada proyek apapun saya terima, ketika saya bisa ambil, saya ambil. Nah, di situ ilmu saya berkembang jauh. Karena audit melihat historik. Sedangkan saya masuk ke divisi advisory yang melihat future forward looking ya. Kita kasih advice beli atau tidak beli perusahaan. Sehingga harus melihat ke depan. Nah, disinilah perspektif jadi berubah. Kemudian ada satu masa 3 tahun berlalu ya, tahun ketiga PwC Belanda. Nah, ini PwC Belanda membuka kesempatan untuk secondment dari Indonesia. Pada saat itu yang dicari adalah orang yang punya pengalaman lebih diverse. Biasanya yang dikirim level manager. Pada saat itu saya belum manager, tapi partner saya panggil. Kemudian bilang bahwa kamu punya background yang unik, punya historic audit dan juga punya due diligence. Jadi kita pilih kamu walaupun belum manajer, kita kirim kamu ke Belanda. Dan tentu pengalaman di Belanda luar biasa ya, membuka mata international practices itu seperti apa. Nah, di sini ketika saya nyari kerjaan atau ilmu ya di luar itu tanpa berpikir bahwa satu hari akan ada kesempatan ini. Jadi intinya bagi saya adalah persiapkan diri baik-baik. Ketika kesempatan itu ada, then you will be the first to choose, dipilih ya. Sama ketika saya selesai di Vale, PwC saya masuk ke Vale. Pada saat itu saya masuk sebenarnya report ke CFO. Kemudian ada satu role bule ya, expat dari Kanada. Dia pegang mining engineer, dia pegang life of mine modeling. Dia bilang bahwa Febri sepertinya kamu bisa nih, mau nggak kerja? Nah pada saat itu bantu beliau tanpa ada juga tambahan gaji atau pangkat. Kemudian ketika suatu masa beliau harus pulang ke Kanada, harus menggantikan beliau, yang terpilih saya. Nah ini juga suatu dan yang lebih
inspiring mungkin bagi saya sendiri juga nggak kebayang adalah pindah ke Australia, base di Brisbane tadi pegang 6 negara. Jadi ketika itu Brisbane office buka juga mereka mencari orang yang pernah pegang ngerti bisnis tapi juga ngerti operasi. Jadi life movement modeling ini walaupun di bagian finance tapi sebenarnya reporting ke COO juga. Jadi banyak sekali waktu di lapangan saya bekerja dengan di tambang ya, bertambang dengan geologis dan juga pabrik. At the end karena ada exposure di business maupun exposure di operation, akhirnya yang dikirim ke Brisbane saya lagi. Nah, ini menunjukkan ke teman-teman bahwa tanpa saya rencanakan, tapi saya hanya fokus bagaimana memperkaya diri dan mencari ilmu. Dan ketika kesempatan itu ada, begitu saja kita terpilih ya. Dan tentu pengalaman di Brisbane luar biasa karena pegang 6 negara tadi ya, termasuk bukan cuma Jepang, Cina, New Caledonia, Indonesia, Taiwan, tapi juga terakhir ditambah lagi portofolio Afrika. Jadi saya bolak-balik Afrika juga saat itu. Dan dalam periode itulah Vale memutuskan untuk menyekolahi saya lagi. Jadi dulu MBA-nya di UCLA itu dibayarin perusahaannya. Setelah itu belum selesai MBA dikirim balik ke Indonesia jadi CFO, Direktur Keuangan, dan kemudian jadi CEO ya sekarang. Nah, saya ingin sampaikan bahwa sekarang itu mungkin dulu saya berpikir bahwa leaders itu harus smart, harus yang tahu segalanya. Bahkan ketika dari CFO ditawarkan menjadi CEO pada saat itu saya ketakutan. Saya bilang nggak mungkin nih kayaknya saya nggak bisa. Akhirnya mentor saya dari Australia telepon. Saya bilang saya takut karena kayaknya saya nggak bisa nih posisi ini. Saya nggak tahu, kalau udah CEO udah nomor 1. Saya nggak tahu jawaban dari segala jawaban. Cukup ngeri ya, 3.000 karyawan hidupnya di pundak saya. Dan mentor saya tertawa. Beliau menyampaikan bahwa, why do you think a CEO job is to know the answer for everything? Justru dia balik bertanya, saya bertanya balik jadinya. Jadi CEO job itu apa? Saya punya dewan direksi 7 orang kita, termasuk saya. So he said to me, your job is to make sure the sum of 7 is more than 7. Gak tahu teman-teman bisa paham nggak? Memastikan the sum of 7 is more than 7. Jadi pekerjaan dari pemimpin seperti saya ini memastikan bahwa collectively kita stronger than if we were summing each individual. Jadi itu membuat saya berpikir, ini mentor luar biasa juga. Dia tidak pernah kasih saya jawaban langsung. Jadi selalu memberi saya jawaban yang memicu pemikiran-pemikiran lebih dalam ya. Nah, akhirnya muncullah pemikiran yang menurut saya adalah leadership yang seharusnya dibutuhkan sekarang. Tapi kita bisa berdebat ya, silakan. Tidak ada jawaban yang benar semuanya. Slide berikutnya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa dunia kita sekarang ini memerlukan collective effort dan intelligence. Jadi traditional leaders yang mengutamakan keakuannya itu saya tidak percaya bahwa itu akan membuat organisasi menjadi maju dan yang terbaik ke depan. Dan menurut saya seseorang itu sekarang ya, apalagi zaman sekarang, tidak lagi pemimpin itu justru kalau yang hero mentality itu menurut saya kurang baik karena mengandalkan diri sendiri. Sehingga kemampuan suatu perusahaan akan tergantung pada individu itu. Padahal yang kita perlu bayangkan organisasi itu jika semua ribuan karyawan termasuk pemimpin-pemimpin semuanya mempunyai fokus yang sama, goal yang sama, dan masing-masing memberikan upaya terbaiknya above and beyond untuk mencapai tujuan bersama. Itu menurut saya akan jauh lebih powerful daripada kalau mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, kenapa ini menjadi lebih penting lagi untuk dunia kita saat ini, hari ini? Karena kita hidup dalam dunia yang VUCA. Teman-teman mungkin juga sering dengar sudah. VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguity. Jadi tidak pernah ada yang kita hadapi sekarang ini berubah terus-menerus ya dengan informasi yang begitu canggihnya, kemudian teknologi AI, banyak sekali kita menghadapi dunia yang berubah terus-menerus yang sangat kompleks. Banyak sekali yang tidak bisa kita prediksi, tapi kita harus ambil keputusan. Nah, dalam dunia seperti ini, menurut saya leadership style yang diperlukan berbeda ya. Justru kalau dulu kan command and control, kalau dulu apalagi di tambang, oh harus bicara paling keras, harus tegas, harus begini. Jadi terkesan kalau kita nggak ngomong direct, itu terkesan seperti lemah ya. Justru menurut saya sekarang leaders yang diperlukan adalah leaders yang berani menunjukkan vulnerability. Vulnerability ini mungkin kelemahannya. Jadi jangan takut menunjukkan kelemahannya. Justru di sini kita harus menunjukkan bukan remah mungkin ya, kerentanan ya, vulnerability. Untuk mengakui bahwa apa yang what works before
may not work for now. Seringkali kita dulu menghadapi suatu tantangan, jawabannya adalah A. Tapi kemudian tantangan itu berubah sekarang. Dengan jawaban dan effort yang sama, mungkin tidak akan berhasil lagi. Jadi what works before may not work for now. Kemudian juga mengakui bahwa what makes me successful before may not bring me to the next success. Dan nobody can claim bahwa ini answer semua ada. Saya rasa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa bilang bahwa saya tahu jawaban atas segala problem yang kita hadapi. Nah, dan dulu orang mungkin berpikir bahwa kalau saya mau hire orang, saya harus cari orang yang di bawah saya karena takut disaingi. Justru sekarang terbalik. Kalau kita mau hire, kita harus cari orang yang lebih pintar dari kita. Karena kalau kita mengutamakan collective effort, maka bersama perusahaan akan menjadi lebih kuat. Secara tim kita akan menjadi lebih kuat. Saya prefer meng-hire orang lebih smarter dari saya, lebih pintar dari saya. Karena dengan saya belajar, saya bekerja bersama orang-orang lebih pintar dari saya pun menjadi makin pintar. Jadi bisa bayangkan kalau kita hanya merasa bahwa oh karena CEO saya harus paling pintar, saya pilih orang-orang yang tidak lebih pintar dari saya, maka kemampuan organisasi saya akan sangat terbatas pada kemampuan saya sendiri secara individual. Menurut saya ini tidak hanya tidak bagus bagi organisasi, tetapi juga berbahaya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menunjukkan vulnerability bahwa I am not the smartest in the room. In fact, I want to hire people smarter than me. Gitu ya. Kemudian ada juga kecenderungan kita sebagai manusia memilih orang yang mirip dengan kita. Kita merasa nyaman kalau kerja dengan orang yang tipenya mirip dengan saya. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya harus kita handle berbeda ya. Ini harus kita break comfort zone ini. Tentu semua nyaman kalau bekerja dengan tipe sendiri kan mirip, kita udah mengenal diri sendiri. Justru zaman sekarang di Valley apalagi ya, kita sangat menekankan pentingnya diversity inclusion. Bayangkan di satu ruangan isinya orangnya sama semua. Background engineering semua, dari satu kampung semua. Pemikirannya satu visi sama. Nah, kalau sudah sebegitu, akan most likely tidak akan banyak pemikiran baru. Dibanding dengan satu ruangan yang isinya orang-orang dengan background berbeda, dengan pemikiran berbeda. Di ruangan seperti itu, yang diverse, jika ada inclusivity, lingkungan bekerja yang baik, maka akan lebih likely kita menemukan innovative solution. Solusi-solusi yang belum terpikirkan dulunya. Inovasi-inovasi yang tidak ada dulunya. Dan ketika mengambil keputusan pun kualitasnya akan lebih baik. Karena dengan diverse background, aspek dan perspektifnya pun kaya. Tidak hanya melulu lihat dari satu dimensi saja, tapi kita lihat banyak dimensi. Sehingga pengambilan keputusannya pun bisa lebih baik. Saya sudah ambil contoh di beberapa hal di PT Valley misalnya. Dulu diskusi kita di direksi itu produksi terus, operation terus. Karena very engineering driven ya organisasinya. Mining begitulah. Tapi sekarang berbeda sekali. Sekarang kita bicara mengenai social impact, kita bicara mengenai environment. Karena hal-hal seperti inilah yang biasanya menjadi tantangan terbesar di dalam operasi produksi kita. Kalau teknis sebenarnya tidak banyak masalah. Kalaupun ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, bisa hire konsultan ya. Bisa dapat konsultan terbaik di seluruh dunia. Tetapi yang paling challenging di Indonesia itu bisa lihat stakeholder engagement dan management. Menghadapi isu-isu sosial, bagaimana komunitas di mana kita beroperasi itu bisa bergerak bersatu dengan kita dan memahami apa yang kita ingin lakukan dan bagaimana kita memberi dampak positif yang bisa mereka rasakan. Ini menjadi tantangan paling besar bagi mining company. Tapi alhamdulillah di PT Valley, lihat tadi video ketika Bapak Presiden Jokowi ya memberikan speech-nya menyampaikan bahwa kita adalah role model bagi perusahaan tambang lainnya. Yang terharu bukan hanya PT Valley ya, bisa dilihat di video anak-anak kecil, kemudian komunitas, bahkan komunitas Luhut Timur sangat bangga dengan statement itu karena merasa memiliki PT Valley juga. Inilah yang kita ingin capai. Tentu tidak sempurna ya, masih banyak PR kita juga, tapi kita sudah bergerak saya rasa cukup maju. Kalau dulu hampir tiap bulan ada demo ya, sekarang relatively oke. Demo pun lebih menyampaikan aspirasi, tidak mengganggu operasi produksi karena kalaupun terjadi apa-apa di PT Valley mereka pun terdampak. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat powerful ya jika organisasi bergerak ke situ. Sekali lagi kita tidak sempurna, tapi paling tidak menurut saya kita ada progres yang cukup signifikan di situ. Kemudian ada beberapa mindset yang saya rasa cukup penting berubah ya. Kalau dulu kita mencari superhero, kita rubah sekarang. We don't need superhero, we need super team.
Jadi timnya yang harus powerful dan timnya yang harus maju. Karena kalau tidak, pemimpinnya bergerak sendiri, apa poinnya? Di bawah nggak ngikutin gitu ya. Bahkan menurut kita berbahaya jika organisasi mengandalkan satu orang. Jadi organisasi harus mengandalkan collective intelligence, collective effort. Ya, kalau collective intelligence dan effort, bayangkan bisa sepowerful apa organisasi itu. Karena kepintaran dari semua orang kita pakai. Nah, ketika saya di university, saya belajar ya, di FEUI termasuk. Tapi ini 20-30 tahun yang lalu ya, saya nggak tahu sekarang udah bagaimana. Kalau dulu itu diajarkan bahwa company goal adalah maximizing shareholders value. Kalau sekarang menurut saya company goal adalah maximizing stakeholder. Jadi bukan hanya shareholders, kita harus lihat wider stakeholders. Bukan cuma dividen, bukan cuma capital gain kepada shareholders kita, tetapi juga apa sih value yang kita bawakan untuk community kita, di mana kita beroperasi, yang mana mereka adalah pihak-pihak yang terdampak langsung. Apa kontribusi kita buat bangsa dan negara kita yang memiliki sumber daya nikel yang luar biasa ini. Jadi kita harus bicara holistik. Kalau kita bicara bagaimana memaximize stakeholder value, maka kita akan sangat powerful. Kita akan disupport oleh pihak-pihak stakeholder kita dan juga akan bervisi jangka panjang ya. Dari jangka panjangnya pasti akan membawa dampak yang lebih positif. Nah, tentu yang bagi kita ini penting, bagi saya adalah perubahan mindset. Profit tentu penting. Tidak ada profit kita bangkrut, apa poinnya? Profit itu bukan goal. Bagi saya profit itu bukan tujuan akhir. Profit adalah suatu means, suatu alat, suatu resources, sumber daya untuk membawa kita ke purpose yang lebih besar. Kita perlu profitable untuk bisa melayani atau menciptakan, merealisasikan bigger purpose kita. Nah, sekarang saya masuk ke purpose ya, slide berikutnya. Saya sangat percaya pada power of purpose, tadi saya sampaikan. Next slide ya, Iman. Ya, saya percaya ini karena saya percaya bahwa semua manusia, setiap manusia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Something bigger than who we are and what we do today. Jadi purpose ini harus sangat noble dan sangat inspiring. Dan itu bisa melead setiap individu di organisasi dengan ada purpose yang powerful ini, yang mendrive kita, the north ya, yang membawa kita ke depan. Ini haruslah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat inspiring, di mana setiap individu ingin sekali sangat menjadi bagian dari purpose ini. Karena ingin menjadi bagian dari purpose ini, kita ingin bermimpi lebih. We dream more, we learn more, belajar lebih lagi, melakukan more, do more, and become more. Jadi bagi saya purpose yang powerful itu adalah bisa membuat setiap individu to dream more, to learn more, do more, and become more. Nah, bisa bayangkan kalau setiap individu dalam satu organisasi, yang saya pimpin 3.000 ya permanent employee, kalau tambah kontraktor mungkin sudah 20-an ribu ya. Tapi puluhan ribu orang ini, bayangkan kalau semua itu sehati sejiwa mengejar purpose yang noble ini, dan setiap individu mau memberikan above and beyond effort. Jadi bukan hanya effort rata-rata, tapi effort above dan beyond. Nah, ini tentu akan mendrive organisasi menjadi sangat powerful. It is so noble that everyone want to take part of it. Dan kita pun menjadi proud ya, bangga menjadi bagian dari itu, sehingga kita pun bisa bangga bercerita kepada keluarga kita, teman kita, and our loved one. Bukan hanya gaji dan title, tapi yang kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita adalah dampak yang kita bawa sebagai pemimpin, sebagai organisasi. Nah, di sini saya mau cerita sedikit tadi pengalaman saya. Waktu saya jadi CFO, itu umur 36. Waktu itu saya baru punya anak pertama. Kemudian saya juga pada saat itu sebenarnya sangat bangga karena saya sangat ambisius. Saya lulus dari UI cum laude, bisa bayangin ya, kutu buku cum laude. Kemudian saya merasa paling jago sedunia. Kemudian masuk PwC, ditabok lah ya. Udah, semua orang sama, jangan terlalu arogan. Nah, kemudian ketika saya jadi CFO, itu karena saya sangat ambisius, saya jadilah CFO. Harusnya saya senang, tetapi ketika saya jadi CFO justru nggak senang, belum nggak bahagia. Padahal waktu itu saya pikir, wah ini beyond what I was thinking about. Tapi anyway, berjalannya dengan waktu ya, saya CFO yang sangat mikirin budget, uang, dan segala sesuatunya. Ini industri yang super kompetitif. Kemudian 5 tahun berlalu, saya ditawarin jadi CEO. Kemudian pada saat itu saya bilang dengan bos saya tidak. Saya bicara dengan shareholder, saya tidak mau. Karena pada saat itu saya bicara bahwa ketika saya menjadi CFO, saya pikir saya akan bahagia sekali. Ternyata tidak. Saya tidak merasakan kebahagiaan itu. Justru saya menyampaikan bahwa saya insomnia. Jadi waktu itu sudah tahun kelima, saya punya anak kedua.
insomnia, nggak bisa tidur. Kemudian saya bilang dengan my boss, I need to fix my life. Ngapain lagi? Saya nggak perlu karir yang lebih maju lagi. Justru sekarang saya perlu fokus di hidup saya dan keluarga saya. Dan my boss only said one thing, be careful ya, opportunity doesn't come twice. Jangan kamu nanti menyesal. Oke. Kemudian saya berkali-kali tawarin, saya nggak mau. Kemudian saya menemukan lah satu titik di mana saya menemukan the purpose. Dan purpose ini menyelamatkan saya dan menyelamatkan ya hidup saya ya, particularly. Karena ketika saya menemukan purpose ini, saya langsung mau jadi CEO. Kemudian I told my boss, yes, I want to compete for the role and I want to be the CEO. Dia tanya apa yang membedakan, because I found the purpose. Dan purpose ini adalah purpose hidup saya sebagai manusia dan juga purpose sebagai CEO dari Vale. Mungkin purpose sebagai hidup dulu ya. Karena saya melihat CEO dari Vale ini sebagai suatu cara, tools mencapai atau mendeliver purpose ini. Jadi purpose itu intinya adalah saya ingin give back to society more than what I take. Saya datang dari keluarga yang sangat tidak mampu ya. Dulu saya sekolah di UI terus terang aja gratis. Zaman saya dulu gratis itu bisa ya. Sekarang saya nggak tahu ya, Ibu dosen ya. Kalau dulu gratis. Jadi waktu itu saya bersyukur gitu. Oh bisa sekolah, bisa begini. Nah ketika saya berpikir bahwa banyak sekali sudah yang saya capai di hidup saya yang saya tidak bayangkan. Dan saya merasa bahwa ya Tuhan dan dunia ini sudah sangat baik. Saya ingin memberikan kembali lebih dari yang saya dapat. Nah, apalagi mining company, kita mengambil resources yang tidak bisa diperbaharui. Apa yang kita ambil hari ini tidak bisa kembali lagi jadi suatu hari. Sehingga saya berpikir bahwa bagaimana sih saya membawa manfaat sebesar-besarnya. Jadi mimpi saya pada saat itu adalah, ya saya mau menjadi CEO karena saya mau give back to society more than what we take. So I told my boss ya, sebagai mining company, kita harus meminimalisir dampak dari lingkungan kita, tetapi memberikan manfaat sebesar-besarnya. Dan manfaat ini harus bisa cross generation. Karena yang kita ambil hari ini tidak bisa kembali. Jadi kita berhutang ke generasi berikutnya. Apa yang saya ambil hari ini tidak bisa kembali lagi. Tetapi manfaatnya bisa multi generation. Jadi waktu itu saya menemukan this power. Dan saya sampaikan ke bos saya, kalau saya jadi CFO, kemampuan saya menginfluence organisasi tidak akan sebesar ketika saya jadi CEO. Jadi yes, I want to be CEO karena saya punya misi besar ini, karena purpose yang besar ini. Nah, nanti saya cerita ya apa saja, mungkin kita bisa ke next slide ya, menceritakan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Ibu memberikan manfaat lebih besar dari yang kita ambil. Nah, pertama adalah kalau dilihat purpose, tadi saya nggak sempat ngomong ya, purpose kita itu adalah improve life and transform the future together. Nah, ada kata kunci life di situ. Artinya apa? Dalam kita melakukan proses pertambangan kami, tidak boleh ada harmful. Ya. Safety penting sekali, tidak boleh harmful terhadap kehidupan. Dan kehidupan ini termasuk juga komunitas di mana kita beroperasi. Jadi kita datang harus membawa kebaikan, harus positif, improve life. Jadi jangan sampai nyusahin orang. Saya sampaikan kepada tim saya di pembukaan blok-blok baru ya, karena kita lagi ekspansi. Kalau kita tidak yakin kita bisa membawa kemakmuran dan kehidupan lebih baik tidak usah. Jadi kita datang dengan misi besar bahwa kita memang akan bawa sesuatu yang lebih baik dan kehidupan masyarakat yang terdampak itu akan lebih baik karena keberadaan kita. Kalau kita tidak yakin bisa berikan itu, lebih baik tidak usah buka tambang, karena itu nyusahin orang. Itu pertama. Dan kedua adalah dalam menambang, of course kita memotong pohon dan segala macam ya, kita harus pastikan bahwa kita meminimalisir dampak. Nah, di situ ada beberapa contoh yang bisa saya sharing ya. Berikutnya coba slide. Nah, tadi waktu pembukaan kan disampaikan bahwa ya sekarang nikel adalah bahan yang seksi ya, semua orang bicara nikel. Dulu orang bicara batu bara aja. Kalau tambang konotasinya batu bara, sekarang sudah ada nikel. Nikel ini adalah solusi untuk energi transisi. Jadi baterai bukan cuma electric vehicle ya, semua energy storage yang diperlukan, renewable energy, mau itu wind, mau PLTA, mau apapun, butuh banyak sekali nikel. Jadi ini ironi, untuk memproduksi nikel, karbonnya tinggi, tapi kita adalah solusi terhadap energy transition. Jadi prinsip kita di Vale adalah karena produk kita, nikel adalah solusi untuk energy transisi, maka proses penambangan pun, pemrosesannya pun di pabrik harus rendah karbon. Kalau tidak, what's the point? Jangan sampai proses penciptaan produk ini malah menjadi harmful terhadap dunia kebanding menjadi solusi. Jadi karena kita solusi, maka proses kita harus rendah karbon. Vale saat ini saya cukup berbahagia untuk sharing juga kita 3 PLTA ya. Jadi 100% smelting kita yang 1.500 derajat Celcius itu sekarang sudah pakai hydro. Yang artinya kita adalah pabrik RKEF di Indonesia yang paling rendah karbon.
mungkin di dunia ya untuk RKF karena sudah pakai PLTA. Dan ini investasi besar, namun investasi besar ini mampu membantu kita menurunkan emisi karbon sampai 1 juta ton per tahun. Ada orang juga berpikir bahwa, wah itu misi sustainability Ibu itu hanya cocok untuk perusahaan-perusahaan besar deh. Menurut saya tidak sepakat. Kalau perusahaan kecil pun tergantung skop dan perannya bisa berperan berbeda. Kalau tidak punya uang untuk bangun PLTA, tapi ada cara lain, reducing waste, circular economy, hal-hal seperti itu. Jadi yang penting adalah sustainability ini menjadi bagian dari DNA kita. Jadi segala tindakan kita, keputusan kita harus didrive oleh sustainability. Dengan demikian maka kita betul-betul bisa hidup dengan purpose kita ya. Berikutnya, saya mau cerita juga ini mengenai nah, be clear about whom we serve. Dulu saya selalu berpikir bahwa kalau kita nambang, kita ngambil sesuatu, kita motong pohon, maka selalu akan net negatif. Karena yang kita potong kan harus kita tanam kembali perlu waktu. Jadi saya waktu itu berpikir net negatif. Nah, ada satu titik di mana my thinking is broader ya. Kenapa sih saya harus mengkungkung diri dengan area konsesi saya? Ketika kita bicara dampak, produk kita ini globally, ke Jepang, ke UK. Berarti dampak kita harus global juga. Kenapa kita membatasi aktivitas dan dampak kita hanya dalam konsesi? Jadi kita sudah mulai juga melakukan reforestasi di luar konsesi. Jadi konsesi kita itu 100% di Sulawesi. Tapi kami sudah melakukan rehabilitasi, reforestasi di Sumatera, di Bali, di Jawa, di Nusa Tenggara Barat. Jadi dengan kita melakukan di luar konsesi, kita tidak membatasi lagi peran kita hanya di dalam konsesi, maka net positif menjadi sangat mungkin. Saat ini semua yang kita lakukan sudah mencapai 250% lahan yang kita buka 50 tahun. Jadi bayangkan saya buka lahan 56 tahun, saat ini reforestasi kita sudah mencapai 250% dan masih jalan lagi ya. Dan ini bukti bahwa kalau kita mau berperan lebih bisa. Nah, pertanyaan klasik yang saya selalu dapat adalah, Bu, kalau kayak gitu mahal dong. Ibu nggak bisa kompetisi dong dengan industri yang begitu kompetitifnya. Enggak juga. Saat ini PT Vale di dunia ya, kita lihat global cost curve kita itu one of the lowest carbon emission, one of the lowest cost producer in the world untuk kategori laterite. Nah, orang banyak bertanya kenapa bisa? Saya ambil contoh tadi ya, PLTA. PLTA tidak hanya menurunkan emisi, tapi juga menurunkan exposure kita ke batu bara dan minyak. Dengan ada PLTA, kita tidak lagi membeli sebegitu banyaknya batu bara dan minyak. Kita masih tetap beli, tetapi paling tidak untuk smeltingnya tidak. Sehingga ketika harga batu bara, minyak naik, ya semua teriak, kita less exposing lah, walaupun tetap ada dampaknya. Karena proses pengeringan dan reduksi kita masih pakai batu bara dan minyak. Kedua, reklamasi. Yang PT Vale lakukan adalah progresif reklamasi. Jadi kita tidak menggundulkan satu bukit, kemudian reforestasi di ujung. Yang kita lakukan adalah kita buka kompartemen kecil-kecil. Yang perlu kita buka hanya kompartemen yang perlu kita tambang saat itu. Jadi ketika kita selesai menambang di kompartemen kecil itu, kita pindah ke kompartemen berikutnya, langsung kita reforestasi. Jadi kita lakukan itu, kalau datang ke Suraku bisa lihat aktivitas tambang dan reklamasi itu berdampingan. Jadi bukan di akhir. Ini yang konsep yang saya ingin juga sharing di sini ya. Semua orang berpikir, oh reklamasi itu pasca tambang. Kenapa harus pasca tambang? Bisa dilakukan berdampingan. Nah, ketika kita lakukan berdampingan, tentu mengharuskan kita untuk perencanaan yang baik. Dan kemudian menutup tambang segera setelah kita selesai, dibanding dengan menutup tambang setelah dia lama terbuka, itu jauh lebih efektif kalau di awal. Sehingga secara life of mine, kita punya biaya lebih efektif. Ya, itu contoh kecil di mana menurut saya sustainability tidak berarti harus lebih mahal dan bisa kompetitif. Nah, berikutnya, next slide ya. Nah, ini juga yang saya mau sharing ya, bahwa tadi bicara Bu, purpose-nya powerful, so what gitu. Bagaimana sih kita mendrive, melead day to day ya? Bagaimana mengejawantahkan purpose ini menjadi rasa memiliki bagi semua insan di PT Vale. Yang paling penting sebenarnya adalah pemimpin harus sadar ya, kita itu adalah role model. Suka tidak suka, kita itu adalah role model. Jadi saya selalu berpikir 3.000 karyawan itu melihat saya setiap hari. Email bukan hanya pesan yang saya tulis atau omongan saya. Email yang saya jawab dan tidak jawab, mengirim pesan. Meeting yang saya hadiri dan tidak hadiri, mengirim pesan. Jadi kita harus betul-betul hidup ya, mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Ya, kalau kita bicara tadi, ini yang paling sulit menurut saya tantangan, karena kita nggak bisa fake it, kita nggak bisa pura-pura
Karena kalau pura-pura orang tahu kok. Itu 3.000 karyawan melihat kok, itu bullshit lah Ibu ngomong begitu, tapi kenyataannya tidak. Misalnya ketika saya bicara pentingnya safety, ketika saya turun ke lapangan, apakah prioritas agenda pertama saya safety? Selalu saya pastikan safety dulu, baru bicara yang lain. Nah, itu juga simbol yang saya sampaikan bahwa penting safety. Kalau sampai ada yang meninggal dalam pencapaian usaha kita, itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena nilai kehidupan tidak bisa dinilai dengan berapapun uangnya. Apa poinnya produksi kita tertinggi, untung kita tertinggi kalau ada yang meninggal untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul merefleksikan apa yang kita yakini ya. Dan bagi saya penting sekali genuinity, authenticity. Karena tanpa kita being genuine terhadap diri kita, bagaimana seseorang bisa mencapai potensi tertingginya kalau dia pun tidak diizinkan menjadi siapa dia, dia sendiri itu harus otentik. Menurut saya ya, karena menurut saya otentik itu kalau kita tidak merasa nyaman untuk menjadi siapa kita, bagaimana potensi terbaik kita bisa keluar. Nah, disinilah PR seorang pemimpin dan juga organisasi menciptakan kondisi pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, psychological safety. Artinya semua orang merasa aman menjadi siapa dia dan bisa berkontribusi. Kalau kita bilang, oh saya perlu pemikiran berbeda, tapi kemudian ada orang yang berpikir berbeda, langsung kita teriakin. Ya itu artinya kita nggak serius. Justru seorang pemimpin harus menggali, memotivasi, supaya ada perbedaan. Di negara kita harusnya tidak susah, karena moto kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita sudah harusnya biasa dengan perbedaan, tetapi dengan fokus dan tujuan yang sama tentunya. Nah, bagi saya ini penting, tentu bisa berbeda, bagi orang lain mungkin berbeda, adik-adik mungkin berpikir yang berbeda. Tapi bagi saya menjadi diri sendiri, nyaman sebagai diri sendiri itu penting, maka potensi terbaik bisa keluar ya. Itu mungkin saya tutup dengan slide terakhir ya. Ini moto PT Vale. Simple sekali. Tidak ada masa depan tanpa mining dan tidak akan ada mining tanpa memikirkan masa depan. Karena keberadaban manusia ya, internet yang kita pakai hari ini, AC yang Bapak Ibu punya, rekan-rekan punya ini, iPhone yang kita punya mempunyai, semua memerlukan produk tambang. Jadi tambang ini diperlukan untuk peradaban manusia, tetapi tambang ini tidak akan eksis lama kalau penambang tidak memperdulikan masa depan. Jadi itu serangkai sedikit ya, mungkin bisa jadi teaser, cukup panjang juga cerita saya. Silakan mungkin ke moderator untuk Q&A, silakan. Baik, terima kasih Ibu Febriani. Selanjutnya saya rasa akan banyak banget nih Ibu Q&A-nya dan diskusinya akan menarik banget nih harusnya nih. Baik, sebelumnya saya invite dari adik-adik semua di sini untuk open cam. Boleh raise hand dulu untuk nanti Q&A dengan atau diskusi dengan Ibu Febri. Silakan semuanya, silakan di open cam. Kita akan masuk sesi diskusi nih supaya lebih interaktif ya. Ada 260-an nih Bu nih. Oke, baik silakan. Passion pertama, saya akan buka mungkin 3 dulu kali ya Bu ya. Nanti supaya 3 atau 4 gitu. Ya, baik silakan. Pertama dari Graciela. Oke, terima kasih Bu Meta. Baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Febriani. Perkenalkan, nama aku Grace dari kelas DDKA, kelasnya Ibu Maeta. Jadi di sini pertama aku mau berterima kasih dulu untuk presentasi dari Ibu Febriani, sangat menginspirasi seperti visi misi dari PT Vali sendiri. Aku jujur sangat mendapat insight yang banyak dan terinspirasi juga dari cerita Ibu. Jadi di sini aku mau tanya Bu, tadi waktu Ibu cerita, waktu Ibu dapat penawaran nih berkali-kali untuk maju dari CFO ke CEO, itu kan Ibu Febriani berkali-kali nolak tawaran itu sampai bosnya juga bilang kalau opportunity itu nggak datang 2 kali, jadi be careful. Nah, tapi ibu kan nolak karena ibu tuh belum punya purpose. Nah, kalau kita lagi ada nih di tahap dimana hidup kita tuh kehilangan purpose, kayak kita udah nggak bisa nih nemuin kita tuh selanjutnya mau jadi apa sih. Kita udah merasa kita udah paling atas, kita oke, kita udah mencapai semua tujuan kita, udah selesai, tapi kita nggak bahagia. Itu gimana sih ibu untuk kita tuh temuin lagi tujuan kita tuh apa, dan kita tuh bisa buat decision, oke selanjutnya tuh mau apa. Itu tahapannya tuh gimana Bu bisa ada di titik itu, dan gimana kita tahu kalau nanti keputusan yang kita ambil tuh benar. Mungkin itu sih Bu pertanyaan dari aku. Terima kasih Bu. Bu Meta, saya jawab atau pertanyaan kedua ketiga?
Baiknya Bu Febriani nyaman gimana? Langsung aja atau Oke, saya langsung mungkin aja ya. Saya langsung aja. ya, lebih Ini seru. pertanyaan ya pertanyaan yang bagus karena tadi saya nggak explore ya yang poin itu. Jadi ketika saya menemukan purpose itu, akhirnya saya merasa oke, saya ada di dunia ini untuk sesuatu yang lebih besar. Saya ada untuk membawa manfaat lebih besar. Yang tadi saya sampaikan sampai di keseharian saya bilang sama tim saya, kalau kita merasa buka blog baru itu kita bawa kesulitan buat orang, nggak usah. Jadi kamu harus yakin betul bahwa kita datang membawa kemakmuran. Kalau nggak usah. Nah, saya merasa kenapa waktu saya jadi CFO saya tolak? Karena saya fokus pada diri saya sendiri. Saya fokus pada karir saya, uang saya. Oh, sudah cukup semua, tidak perlu. Karena saya fokus pada kehidupan saya sendiri. Tetapi ketika saya menemukan purpose itu, fokus saya sudah beyond kehidupan saya ya. Bagaimana saya membawa dampak lebih besar, membawa positive influence bagi dunia yang lebih baik. Maka saya menemukan sesuatu yang kita itu kayak kalau dulu kan kalau saya fokus di hidup saya sendiri, karir saya udah selesai gitu ya, istilahnya kasarnya. Tapi karena saya menemukan that big purpose bahwa saya harus membawa PT Vale ke level yang berikutnya, bahwa kita harus membawa positive influence dan dampak, saya kembali menemukan energi yang luar biasa ya. Justru bagi saya alangkah nobelnya kalau mining company bisa seperti itu. Bahkan dulu ada yang bilang kamu gila kali ya, masa mining company mau bring something seperti itu. Bahkan dulu saya berpikir bagaimana bisa net positif. Mereka bilang, udah deh, net negatif, net zero aja udah susahnya kayak apa. Ini bicara net positif. Tapi menurut saya ketika kita menemukan purpose yang bagus, yang baru itu ya, itulah yang akan mendrive kita. Jadi ketika saya mengatakan iya, karena saya sudah tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Justru saya melihat di luar diri saya apa yang bisa saya berikan. Nah, kalau ditanya prosesnya bagaimana sih dari yang tadinya fokus sendiri kepada yang berikutnya, ya ini panjang lebar lah. Intinya pada saat itu memang insomnia ya, jadi berat itu, itu berat sekali karena berkepanjangan nggak bisa tidur. Saya tuh memberitahu diri sendiri harus bisa tidur, tapi nggak bisa tidur juga ya. Tapi ketika saya menemukan that big purpose, for some reason itu kayak saya berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya kok bisa tidur dan bisa tidur. Justru saya juga kaget ya. Ini bukan psikologi ya. Ini jangan sampai kelas psikologi. Tapi saya menemukan sesuatu. Kenapa sih saya penting? Kenapa saya ada di dunia ini? Jadi itu membawa power yang luar biasa, yang menginspirasi in everything that we do. Nah, ambil contoh sekolah. Dulu sebagai CFO saya melihat itu cost center. Bagaimana caranya bisa potong biaya supaya profit kita naik ya. Tapi sekarang saya melihat sekolah jauh berbeda. Sekolah itu adalah cara kita mengedukasi generasi berikutnya. Bagi saya inilah salah satu contoh di mana manfaat yang kita berikan bisa cross generation. Bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan lewat sekolah kita. Bagaimana kemakmuran Luhut Timur bisa jauh di atas hari ini karena ada pemimpin-pemimpin yang mumpuni. Nah, sekolah menjadi alat bagi kita untuk mendeliver that big purpose. Jadi manfaat kita bisa buktikan cross generation ke depan. Ketika Anda menemukan that big thing ya, maka segala sesuatu menjadi enteng ya, bahwa oke, sekarang fokusnya ke sana. Justru saya melihat bahwa employee survei kita berapa tahun terakhir itu meningkat terus satisfaction-nya. Justru bagaimana employee kita yang dulunya, saya dulu suka interview, saya punya tim, controller, saya tanya, kenapa kerja di PT Vale? Jawaban dia dulu adalah, ya saya mau cari makan aja Bu, cari karir, cari makan, penghidupan, begitulah kenapa saya kerja di PT Vale. Itu saya jawab, kalau itu kamu di perusahaan lain pun bisa dapat. Kalau cuma cari makan, cari kerja, di perusahaan lain pun, PT-PT lain pun bisa kok. Kenapa PT Vale? The why? Itu yang kita gali. Nah, sekarang saya yakin beberapa ya, silakan nanti dites, yang paling tidak direksi -1 saya ini sudah onboarding lah, bahwa kita mau menjadi bagian yang lebih besar, yang lebih noble ini. Yang mana ketika saya sudah tidak di PT Vale lagi, saya bisa dikenang karena membawa perubahan itu. Itu yang kita inginkan. Nah, saya ingin semua orang terinspirasi bahwa itu yang kita ingin capai. Dan untuk mencapai itu nggak bisa fake it ya. Kayak, karena bos saya begini, karena ibu suka begini, saya ngomong-ngomong begini. Tidak. Itu akan terlihat dalam keseharian, you live with the value atau tidak. Ya. Nah, kalau tadi contohnya yang saya perjalanan sendiri itu, sebenarnya ada program yang saya lalui lah tanpa disengaja gitu. Mungkin everything happen for a reason, tiba-tiba saya ketiban aja program itu. Dan di sana saya melihat mencari yang namanya wisdom. Tapi kayaknya lama deh kalau saya cerita. Ya intinya kuncinya gini, saya dulu orang finance ya, fokus di angka data. Bagi saya
data speak for itself. Dan data itu hanya satu jenis, yaitu data di Excel, data hard-coded ya. Tidak ada data lain. Tetapi dalam program itu saya menemukan bahwa banyak dimensi data. Emosi manusia pun adalah data, source of data yang bisa kita baca dan kita evaluasi, sehingga sebagai pemimpin kita bisa adjust dengan situasi bagaimana saya memotivasi tim saya yang kondisinya begini, atau memotivasi dalam kondisi yang berbeda. Nah, ketika saya mendapatkan jawaban itu pernah sekali saya dikirim ke hutan lah, mencari jawaban atas pertanyaan saya. Waktu itu saya pikir ini gila. Apa-apaan ini ke hutan mencari jawaban? Ternyata di hutan itu memang saya mendapat jawaban. Jadi signal-signal yang kita baca ya, dialog dari orang, itu semua adalah data source yang kemudian saya melihat dimensi kehidupan ini berbeda. Mungkin pernah dengar juga ya, pepatah mengatakan bahwa 90% yang ada dalam hidup kita ini tergantung bagaimana kita bereaksi, bukan karena substansi dari masalah sendiri. Dan kita melihat kehidupan itu bisa dari banyak angle ya, tergantung mau positif mau negatif. Jadi selalu ada, di dalam setiap tantangan pasti ada kesempatan. Nah, itu yang saya selalu pegang. Kalau saya lagi ngadepin tantangan besar, saya selalu pikir ada kesempatan besar ini. Saya hanya perlu menemukan kesempatan besar itu. Jadi harus energetik mencapai tujuan itu. Ya, itu mungkin sekilas, nanti kalau ada waktu kita bisa dialog lagi ya. Baik, terima kasih Ibu Febri. Wow, ini inspiratif banget, Ibu, inspiring. Saya dengarnya sampai merinding. I myself dengarnya betul-betul apa ya, it's very noble, the keys about the noble purposes. Ibu nggak kebayang dari mining industry yang seperti itu. It's like you are going to lead the Indonesia or the Valley to be the more sophisticated and benar-benar yang benar-benar yang akan punya impact banget ke environment, dan itu betul-betul yang terjadi di semua negara maju, bahkan sekarang sudah balik ke situ ya Bu ya. Di Belanda sendiri, saya kebetulan saat ini lagi base di Belanda Ibu, jadi all about the environment, betul-betul Bu. Jadi stakeholders value is also now is everything di Belanda. Jadi kita juga sangat senang sekali bahwa Ibu punya visi yang sedemikian wow buat kita bisa betul-betul ikutin footstep Ibu nih. Terima kasih. Wow, it's really amazing Ibu. Terima kasih. Baik, ayo yang lain saya invite untuk kita belajar banyak nih lesson learn dari Ibu Febri sebagai senior kita di FEB UI. Wow, it's really honored. Oke, ada lagi? Terima kasih. Tadi sudah ada Grace, sekarang ada Tiara. Silahkan Tiara. Halo, nama saya Tiara Vila Putri dari DDKB kelas KKI. Sebelumnya terima kasih Ibu Febriani udah memberikan guest lecture hari ini. Aku tadi tertarik banget sama yang namanya purpose driven leadership. And it seems really cool dan kayak interesting and all, tapi pasti kan implementasinya susah ya. Kayak gimana cara Ibu sebagai leader, seorang leader bisa make sure kayak seluruh anggota organisasinya itu kayak mendukung nilai-nilai purpose driven leadership ini sama seperti Ibu gitu. Oke. Thank you. Ya. Kalau tadi saya bicara purpose, ngambang banget, improve life, transform the future together. Nah tentu ini harus ditranslate ya menjadi bahasa-bahasa yang lebih bisa nyerap lah di semua orang. Nah sebenarnya tentu itu kita ada namanya one pager. One pager itu mengconnect dari purpose sampai purpose, kemudian ke company value. Value adalah pegangan prinsipal kita mengambil keputusan atau beraksi ya. Kemudian dari value masuk ke key behavior. Bagaimana tindak tanduk kita sebagai pemimpin yang merefleksikan purpose itu. Dan terakhir adalah ambisi perusahaan. Jadi purpose itu mengkonek kita semua sampai ke ambisi. Nah, kalau tadi bagaimana peran kita sebagai pemimpin, itu role model. Tadi yang saya sampaikan, ini saya kaget banget. Terus terang dulu waktu CFO saya nggak begitu aware ya. Sekarang saya jadi aware. Ternyata segala tindak tanduk saya, segala keputusan saya, segala yang saya omongi dan tidak omongi mengirim pesan. Kita boleh taruh slogan, kita boleh taruh, kita akan menjadi most responsible mining company, taruhlah itu poster-poster, nggak akan ada gunanya. Orang di bawah nggak akan percaya. Saya ambil contoh dulu, kita ngomong, saya waktu manajer,
salah satu pekerjaan saya adalah operational excellence. Pergilah saya ke pabrik, ngomel-ngomel, ini harus operational excellence, 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 excellence. Sampai ada satu orang di pabrik bilang, bullshit Ibu Febri. Langsung aja ya. Excuse my language. Bullshit Ibu ngomong mengenai operational excellence. Dari tadi, dari gerbang Ibu jalan ke pabrik, itu lumpur di pabrik itu sampai sedengkul. Bagaimana seorang pemimpin bicara operational excellence kalau jalannya aja berlumpur seperti itu? Kemudian coba lihat kondisi pekerja kita saat itu jelek banget. Malu saya. Terus terang saya malu sekali. Pakaian seragamnya nggak beres, alat-alat bekerjanya tidak baik, kemudian substandard semua. Bagaimana seorang pemimpin bicara operational excellence kalau yang nyata di depan dia saja dia biarkan? Nah, ini yang kadang-kadang kita harus sangat mawas ya. Dulu saya selalu bicara bahwa, oh saya mau mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi kemudian di meeting 90% yang ngomong saya. Nah, akhirnya saya minta, ini ada yang sangat powerful, upward feedback. Karena kita kadang-kadang tidak melihat diri kita sendiri. Jadi saya sering tanya feedback ke bawah. Nah, ini salah satu feedback yang dapat, gimana kita mau ngomong Ibu, bagaimana Ibu mau mendengarkan kalau Ibu ngomong terus. Jadi feedback seperti ini memang menotok ya, kalau untuk kita, wah kayak nampar muka. Tapi ini feedback-feedback yang powerful. Karena kita nggak nyadar ketika kita disampaikan, oh begini maksudnya gitu. Nah, ambil contoh ketika menurut saya ya, seorang pemimpin itu akan dites kepemimpinannya ketika dia harus mengambil keputusan yang sulit. Kalau keputusannya biasa-biasa saja, gampang, semua orang bisa. Saya ambil contoh waktu COVID. Waktu COVID terjadi, itu kita punya rumah sakit di Sorowako. Tentu kita punya kapasitas hanya cukup untuk operasi kita ya, plus 20% kapasitas untuk community. Tidak di-cater untuk COVID. Tapi kemudian ada pertanyaan sangat fundamental di town hall. Ibu, kalau ada community yang datang ke kita, life threatening, kita terima apa tidak, Bu? Kita terima atau tidak di rumah sakit? Kalau kita terima, Bu, nanti yang dikhawatirkan adalah ketika karyawan kita butuh, sudah tidak ada tempat. Karena sudah dikasih kepada orang lain. Tapi kalau tidak terima, Bu, konsekuensinya kita tidak konsisten dengan misi kita. Kan kita bilang life matters most. Life matters most artinya kita akan bawa positive impact terhadap society. Kalau sudah bicara nyawa, kita tidak boleh lagi pisah-pisahkan ini karyawan, ini bukan karyawan. Akhirnya saya panggil town hall online. Oke, kita ada keputusan sulit. Bagaimana? Kalau saya sebagai pemimpin, saya pilih nomor 2. Kita harus buka lebar pintu kita untuk siapapun yang membutuhkan. Tapi saya perlu employee saya sepakat dan komit dengan ini. Karena suatu hari ketika penuh, kita nggak bisa cater for employee, you know why we make this decision. Akhirnya kita sepakat. Oke, setelah keputusan itu diambil, sekarang kita move to next step. Bagaimana kita memastikan perencanaan kita, risk mitigation kita, sehingga kita tidak perlu ada dalam kondisi di mana kita tidak bisa menerima orang ketika mereka life threatening. Jadi banyak sekali planning yang waktu itu kita lakukan bekerja dengan pemerintah daerah, termasuk tadi kita pakai fakultas kesehatannya UI ya, waktu itu ahli pandemik, kita mapping, seperti sudah kayak pemerintah. Jadi ini mining company tapi nggak boleh tutup mata karena dampaknya kan luar biasa ke masyarakat. Jadi kita mulai mapping segala macam dan kemudian kita bantu isolation segala macam kita buat, bahkan pesawat charter kita yang untuk angkut karyawan kita bisa training modified dalam waktu 3 jam. Bisa modifikasi jadi evakuasi. Seandainya kita nggak bisa handle, langsung kita evakuasi. Sehingga kita bisa betul-betul menjalankan nilai kita. Nah, itu luar biasa sulitnya. Karena itu keputusan yang kita ambil ya, pilihan yang kita ambil. Tetapi bisa bayangkan, setelah kami memutuskan itu, hubungan kita dengan Pemda, dengan masyarakat, itu sudah hubungan yang luar biasa, beyond CSR ya. Kalau orang bilang CSR itu menurut saya itu minimum lah. Tapi karena kita betul-betul bekerja bersama pemerintah dan masyarakat, itu hubungan kita udah next level. Jadi ketika mungkin kalau adik-adik Google itu saya pernah diserang di DPR. Political movement-nya banyak banget lah ya. Tapi waktu itu yang belain kita justru masyarakat di Luhut Timur. Bikin tribons ya. Dalam waktu 24 jam 3.000 yang sign up. Artinya membela gitu. Karena mereka melihat manfaat kita. Jadi ini contoh bahwa menurut saya paling penting role modeling. Jadi betul-betul hidup menjiwai nilai-nilai yang kita inginkan, purpose yang kita ingin, yang kalau kita bilang komit, kayak tadi saya sampaikan nggak gampang. Bahwa kalau kita nggak yakin kita bawa dampak positif, nggak usah kita buka tambang di situ. Itu keputusan yang sulit loh, karena di dalam kita ada board, ada shareholders, mungkin oh itu most profitable block, itu harus dibuka itu. Dari sisi dolar itu penting tuh.
Tapi kalau kita tidak yakin kita bisa bawa dampak positif, lebih baik tidak usah. Nah, hal-hal seperti ini kita akan dites. Orang-orang di bawah akan melihat kita, ini konsisten nggak sih? Ibu ini ngomong begini, apa karena cuma bagus-bagusnya aja, tapi realitanya beda. Jadi, ketika kita mengambil keputusan harus sangat mawas. Untuk hal-hal yang tidak kita putusin pun, kita harus mawas. Saya ingat pembiaran pun adalah suatu keputusan kita ambil ya. Jadi misalnya kita bicara diversity inclusion, kita no toleransi terhadap harassment. Zero tolerance to harassment. Kalau ternyata best performer, orang terbaik kita, kalau di sekolah mungkin lulusan terbaik kita yang top of the top lah gitu, dan dia di perusahaan performance-nya itu bagus sekali, dia melanggar harassment, itu dipecat apa tidak? Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi sesuatu yang dilihat oleh setiap orang. Kalau waktu itu kita menjustifikasi, oh tidak kita pecat karena dia best performance segala macam, di bawah akan melihat bahwa nggak konsisten. Itu cuma slogan saja. Jadi menurut saya paling penting adalah role modeling, dan ini yang paling susah karena kita harus menginternalize diri kita ya, dan hidup dengan purpose yang kita inginkan itu. Jadi kita harus konsisten, dan kalau tidak konsisten akan terlihat kok orang ini nggak genuine atau bagaimana ya. Hopefully membantu. Dan ini mungkin saya masuk ke berikutnya buat adik-adik nih, karena talenta di sini ya. Paling penting, step pertama yang menurut saya, sebelum bicara leadership yang jauh ya, paling penting adalah regulating yourself. Sebelum kita memimpin orang lain, mimpin diri sendiri dulu. Menurut saya yang paling penting pertama adalah self-awareness. Menyadari, aware dulu. Baru kemudian bisa regulate. Bagaimana Anda meregulate yourself, leading yourself kalau Anda nggak aware siapa Anda dan kelebihan kekurangan Anda. Nah, self-awareness ini penting sekali karena kita bisa melakukan refleksi ya dari waktu ke waktu, melihat kita bagaimana kita memperbaiki diri. Saya sering juga di tengah kesibukan saya tetap meluangkan waktu untuk merefleksikan bagaimana minggu saya berlalu, bagaimana saya memimpin rapat tadi, apakah saya inclusive enough, apakah saya mendengarkan enough, apakah ada hal-hal yang dimana saya bisa perbaiki diri. Dan sering saya tanya juga ke orang-orang yang di dalam meeting saya itu, saya tanya feedback mereka, bagaimana saya memimpin meeting tadi. Dari ini juga suatu vulnerability, menunjukkan bahwa saya punya keegoan itu nggak boleh tinggi. Kalau saya keegoannya tinggi, orang lain nggak akan kasih feedback, takut kasih feedback ke kita. Justru saya ingin dengar dari mereka, bagaimana tadi saya memimpin, apakah saya bisa lebih baik lagi memimpin. Proses ini bayangkan kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan menjadi orang yang lebih baik ya. Paling tidak di mata anggota kita di bawah. Hopefully it helps ya. It does help. Thank you so much, Ibu Febri. Oke. Ya, thank you Ibu Febriani. Balik lagi sangat menginspirasi, dan Tiara pasti inspired banget ya dengan jawabannya Ibu, dan semoga betul-betul bisa jadi amunisi buat kita semua juga nih, beberapa yang tadi Ibu sampaikan ya. Mulai dari bagaimana role modeling, menjadi role model untuk member dari organisasi ya, seperti itu. Gesture speaks loh, betul-betul sebagai leader ya Bu ya. Kemudian juga you do walk the talk ya. Kemudian juga ada feedback tuh dari member organisasi, itu juga yang harus betul-betul didengar, because you are really listening, bukannya justru cuma talking aja, cuma bicara-bicara, tapi be a good listener juga ternyata, betul-betul itu PR banget. Kemudian juga ada tadi ide untuk betul-betul regulating yourself. So sebelum kita mimpin orang lain, kita memimpin diri sendiri ya Bu ya. Itu dimulai dari self awareness, untuk reflecting, pertama untuk reflecting yourself untuk improving tuh. Jadi idenya pertama bagaimana merefleksi apa yang sudah kita kerjakan for our self improvement ya Bu. Seperti itu. Dan itu sifatnya terus-menerus tuh, bukan berhenti saat Ibu udah CEO terus berhenti ya Bu. Wah, ini Enggak, PR. justru lebih penting lagi. Nah, itu dia tuh. Justru lebih penting lagi. Nggak never ending banget itu untuk self-reflection and improving self gitu. Oke, saya nggak mau panjang-panjang juga. Kita kasih dulu dong kesempatan untuk yang lain untuk boleh diskusi tentu. Ya, thank you tadi sudah Tiara ya, sudah ikutan diskusi. Sekarang ada Anggia, silakan Anggia. Baik Ibu, terima kasih Ibu Meta atas kesempatannya. Ibu Febriani, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anggia. Saya dari kelas DDKA. Dan saya tadi mendengar beberapa
beberapa cerita dari Ibu, gimana Ibu juga sebelum menjadi CEO, Ibu menjadi CFO, dan juga Ibu punya pengalaman kerja selain di PT Vale, dan itu semua dan saya ingin bertanya Ibu, pastinya kan Ibu sebelum menjadi seorang pemimpin, Ibu mungkin akan pernah kerja di suatu perusahaan, menjadi bagian dari perusahaan, dan biasanya ketika menjadi bagian dari perusahaan mungkin Ibu lebih fokus kepada diri sendiri dengan ambisi Ibu dan sebagainya. Namun ketika Ibu sudah ada di managing executive, di CFO dan CEO, pastinya Ibu kan punya purpose yang lebih besar lagi. Purpose mungkin ingin membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, atau ingin inspiring staff-staff Ibu dan juga rekan-rekan kerja Ibu yang lain. Kira-kira gimana cara Ibu menyesuaikan hal tersebut dari Ibu mungkin yang tadinya fokus ke diri sendiri, lalu menjadi seorang pemimpin dan membawa timnya ke arah atau ke purpose dan value yang lebih baik, dan bagaimana Ibu define success as a leader. Terima kasih Ibu. Iya, saya pikir dulu ya. Udah lama ya. Waktu sebelum saya jadi, sebelum saya jadi CFO, saya sebenarnya lucu loh. Saya itu single contributor. Saya nggak punya bawahan. Bisa bayangkan nggak punya tim 7 tahun, spesialis. Kita sebutnya spesialis, tidak punya bawahan. Terus tiba-tiba jadi CFO. 250 orang di bawah saya. Pelabuhan 2, warehouse 11. Waktu itu CFO pegang logistik juga. Jadi waktu itu saya pikir yang nawarin gila kali ya. Kemudian saya challenge my boss gitu. Yang ya orang waktu itu di Australia yang nawarin itu orang Brazil, Portugis gitu, Portugis Jerman. Saya bilang, Peter, mungkin Anda gila kali ya. Terus dia bilang, of course saya punya rasional kenapa saya pilih kamu. Anyway, waktu saya sendiri fokus pada diri sendiri, kemudian tiba-tiba saya jadi CFO, memang ketakutan terbesar saya itu bagaimana saya memimpin tim, karena saya tidak pernah memimpin tim yang besar. Bahkan waktu saya jadi CFO, saya pindah ke Indonesia, saya cari CEO-nya, karena saya day to day akan kerja dengan CEO-nya. Saya bilang, Pak Niko kayaknya I'm not sure ya saya bisa lakukan ini. Nah kemudian Pak Niko bilang sama saya, sama, kesempatan tidak datang 2 kali. Say yes. Nggak apa-apa kok, kita bareng, kita bersama. You will not be alone gitu ya. Nanti kita rame-rame bantu. Nah, kemudian setelah saya datang ke Indonesia menjadi CFO itu, pertama saya nggak tahu mau ngapain. Bayangkan dari yang tiba-tiba single contributor jadi mimpin banyak orang kan. Saya nggak tahu juga jawabannya apa. Nah, kemudian saya cuma mikir adalah pertama, paling tidak saya harus tahu dulu dong. Saya harus tahu dulu tim saya. Saya harus tahu dulu kondisi di lapangan itu seperti apa. Apa sih tantangan-tantangan yang mereka hadapi? Apa sih yang ada di otak mereka? Jadi paling tidak saya tahu dulu the starting point. Kemudian kita lihat kemana kita harus berubah, baru meng-engage mereka. Jadi know the starting point, kemudian meng-engage mereka untuk berubah. Jadi akhirnya saya spend a lot of time. 3 minggu dalam sebulan itu saya ada di Solaco. Di site. Saya temuin satu persatu, interview satu persatu. Itu sampai ada supervisor, di bawahnya supervisor lagi, tim leader, mereka bilang, kaget banget dipanggil oleh CFO. Karena sepanjang umur sampai saya pensiun juga saya pikir saya nggak bakal dipanggil CFO. Ternyata dipanggil one on one. Itu banyak sekali waktu one on one, kemudian ke lapangan, one on one ke lapangan. Jadi kita sebut gemba ya. Gemba itu bahasa Jepang. Jadi harus turun ke bawah melihat realita. Jadi saya interview apa sih mereka punya pemikiran, menurut mereka tantangan kita di mana, potensi kita di mana, kemudian saya coba jalan ke lapangan. Termasuk klien saya, operation, saya ikut gembanya mereka untuk melihat apa sih yang ada di mata mereka. Baru kemudian menemukan mismatch. Oh, target finance ini, target operation ini jelas aja nggak nyambung gitu ya. Kita mau nurunin kita punya working capital, kita turunin terus kita punya inventory, tahu-tahu mereka downtime terus. Inventory yang tidak seharusnya dipotong, kepotong. Jadi akhirnya operation jadi marah gitu. Wah, gitu setengah mati, terus lo cuma ngurusin dolar-dolar lu aja, istilah kasarnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ dapat data point baru. Saya memang orang yang suka analisa. Jadi waktu itu saya pikir, oke, this is the snapshot of today. Dan kemudian what success look like? Company harus produce safely, efficiently. Oke, bagaimana menuju ke sana? Nah, waktu itu saya refleksi. Saya tanya Pak Niko, Pak Niko jelasin, tanya saya waktu itu saya balik ke Jakarta, lu ngapain sih 3 minggu di site? Terus saya jelaskan apa yang saya lakukan. Terus dia juga kaget, hah? Satu persatu kamu ajak ngomong. Iya, satu persatu, Pak. Oke. Nah, pada saat itu, tapi saya bisa menjelaskan secara detail, ini kondisi hari ini, Pak. And this is not good. Ini yang menurut saya harus ke depannya berubah. Nah, Pak Niko ambil satu poin. Kamu sadar tidak sadar, itu kamu care. Because you care about your people, lu turun ke bawah, interview and spend time with them.
Sorry ya lu gue ya, karena udah kebiasaan latah ngomong. Jadi dia bilang bahwa the fact that you spend so much time with your team, itu berarti pertama you care about them. Dan Anda tidak langsung jump to conclusion bahwa ini yang benar. Anda mendengarkan, listen from them, respect their value. Kemudian itu saja, itu membantu saya untuk mengenali kondisi di lapangan. Tetapi di satu sisi manfaat berikutnya adalah connecting with my team. Mereka secara individu pun merasa, wih, kapan lagi saya punya waktu ketemu sama CFO. Nah, akhirnya terbentuk bonding ya, dan saya lakukan regular setahun 2 kali lah. Saya lakukan untuk cek ya, di mana kita sekarang, are we making progress atau tidak. Nah, I think a very basic thing pada saat itu nggak ada juga yang ngajarin, cuma saya berpikir dengan rasional saya, bagaimana caranya ya untuk tahu kenyataan di lapangan ya, memang dengan turun ke lapangan. Memang hobi saya turun ke lapangan. Jadi di situ saya melihat bahwa ya kalau enggak boring ya, I think life is so boring kalau kita hanya duduk saja di Jakarta dengan AC bagus, mewah, tapi tanpa menyadari kehidupan di bawah. Dan sekarang moto saya besar, saya bilang semua dewan direksi, I don't care who you come from, siapa Anda, turun ke lapangan. Kasarnya begini, gaji kita dibayar oleh mereka. Jadi kalau Anda pun tidak mau meluangkan waktu untuk turun ke lapangan, melihat mereka, mendengarkan mereka, itu sangat disrespectful karena kita ini punya gaji besar dibayar oleh mereka-mereka ini. Jadi paling tidak tunjukkan bahwa Anda peduli terhadap mereka. Nah, dengan demikian the personal bonding is there. Diskusi menjadi sangat nyaman. Mereka boleh ngomong apa adanya. Ada concern apa mereka ngomong. Bu, kita ini nggak pernah dikasih tools yang bagus. Bu, kita ini begini begitu. Nah, kalau ketika mereka minta, kita bisa dengarkan. Tapi di satu sisi ketika saya kasih feedback ke dia pun tahu bahwa feedback saya ini jujur loh. Anda dari kemarin ngomong begini-begini, Anda sadar nggak sih ini yang terjadi? Karena sudah ada bounding itu, mereka pun saya merasa paling tidak ya lebih reseptif terhadap feedback. Jadi menurut saya kalau leaders itu, kita fokus pada result penting, tetapi jangan lupa bahwa leaders itu bukan eksekutornya ya. Yang execute adalah our team. Jadi our job adalah bagaimana memotivasi mereka untuk mendeliver. Jadi bukan kita mendeliver sendiri. Jadi bagaimana caranya orang-orang ini mau berdiri di belakang kita, mengikuti kita, marching toward our goal and our purpose. Pertama, very basic care. Kalau Anda itu tidak care dengan mereka, kelihatan. Ini saya selalu bilang dengan BOD, direksi saya juga. If you don't care about them, Anda hanya lakukan ini untuk membuat saya CEO untuk senang, akan terlihat kok. Dan mereka tidak akan respect and value and care about you. Nah, ini mungkin basic banget yang saya harap bisa membantu ya, Putri. Nanti dengan berjalannya waktu, you will find time kok. You will find time. Saya juga merasa bahwa dalam proses Gemba seperti itu saya learn banyak sekali. Saya belajar banyak sekali perspektif dari bawah. Karena kalau saya hanya dikelilingi manajer, saya dapat perspektif manajer. Tapi dengan kita turun ke bawah, kita mendengarkan perspektif mereka. Dan kadang-kadang kita menjadi realize, oh, this will not work. Karena mereka tidak melihatnya seperti ini. Ya. Jadi hopefully that helps. Ya. Kalau tadi saya lupa jawab pertanyaan sebelumnya adalah, bagaimana kalau gagal, Bu? Ini saya mau tekankan ke teman-teman yang masih adik-adik yang masih muda ini, kenapa sih takut gagal? Why? Kenapa harus takut dengan gagal? Justru menurut Bu, kalau kita bikin kesalahan gimana? Jangan takut bikin kesalahan. Justru ketika Anda gagal, Anda bikin kesalahan, disitulah Anda belajar. Disitulah. Jadi dulu ada survei dari S&P 500 ya. Top 60% most successful global CEO itu adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami kegagalan terbesar dalam hidupnya atau kekecewaan besar dalam hidupnya. Justru kalau kita bisa bangkit dari kesalahan kita, dari kegagalan kita, belajar dari situ dan tidak menyerah, kita akan menjadi manusia dan pemimpin yang lebih kuat lagi. Justru menurut saya, kita perlu sesekali dapat kegagalan, perlu sesekali membuat kesalahan supaya kita sadar diri bahwa kita tidak sempurna, ada yang lebih lagi, dan bagaimana yang penting adalah proses belajar. Proses belajar dari kesalahan dan kegagalan yang sudah terjadi. Disitulah kita menjadi manusia yang lebih kuat. Hopefully that helps. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya. Ya, baik Anggia. Terima kasih juga pertanyaannya dan diskusinya. Bu Febri, banyak sekali nih lagi-lagi insights-nya ya dari transforming yourself ya. Jadi tadi dikatakan awalnya single contributor, wow, itu betul-betul focusing on yourself ya Ibu. Tapi kemudian Ibu yang tadinya dari cuma lebih ke power gue, fame, glory, money-nya gue gitu. Kemudian
Ibu transforming banget, itu betul-betul saya kebayang banget ya dari seorang yang CFO background dengan it's really about the money, about the numbers gitu ya, and about your own money mungkin, dan kemudian you transfer yourself into this is about my stakeholders, my team begitu, dan dengan gembanya banget itu betul-betul powerful banget ya ternyata untuk showing and bukan cuma showing, bahkan proving your care. So you really caring your team seperti itu dengan sekali lagi nih, memang dasarnya adalah respecting values ya Bu ya, values dari para kalau tadi contohnya teams gitu ya. Jadi bagaimana Ibu kasih satu input untuk kita bonding juga dengan teams. Dan itu saya ngelihatnya betul-betul unik sekali dari pendekatan ibu juga. Mungkin dari sosok ibu yang juga caring banget sebagai seorang ibu, dan tapi juga betul-betul at the same time ibu bisa kasih satu spirit untuk let's march together gitu loh, marching together untuk common goals kita. Karena ini bukan goal saya doang loh gitu. Jadi betul-betul motivate to deliver. Kenapa? Karena memang leader itu adalah orang yang bukan mengerjakan sesuatu semua dengan tangannya sendiri ya Bu ya. Tadi message-nya gitu. Betul-betul. Dan message terakhir tuh yang saya lesson learn banget dari Ibu itu bener banget bahwa bagaimana it's not about how many times you fall, tapi how many times kamu bisa bangkit dan keluar dari situ. Jadi ini juga satu penting banget nih, terutama buat adik-adik yang juga masih muda. Kita juga mungkin pernah beberapa kali bikin kesalahan ya Bu ya, saya pribadi. Kemudian Ibu juga ada beberapa hal yang mungkin betul-betul ada kesalahan, tapi it's part of our learning curve ya Bu ya, kalau dibilang begitu. Learning process begitu. Oke, there's so many wisdom yang kita bisa dapat, pastinya Ibu kasih banget, tapi saya juga akan kembali lagi membuka sesi diskusinya, pertanyaannya. Silahkan yang mau korek lagi, ayo, masih ada lagi nih. Waktu juga masih bisa ya, Bu. Yang menarik yang nanya perempuan semua ya. Yang Nah, laki-laki, apakah ada? enggak? Nggak nyambung, Bu. It's okay. You can give me feedback. Nggak nyambung ya Ibu ngomongin. Iya, oh iya betul. Ini kayaknya supaya ada equality dari laki-laki, tapi boleh juga dari perempuan ya Bu ya, kalau ternyata perempuan lagi yang Boleh. Ya, boleh. Of course, kita buka deh seluas-luasnya nih. Dari student yang laki-laki maupun yang perempuan, silakan. Silakan. Industrinya juga sangat seksi nih Bu. These days industri untuk nickels industry di energy transition. Kalau di Belanda sendiri green energinya sekarang lagi ke windmolen istilahnya Bu ya, windmolen yang Belanda banyak wind. iya betul. Tapi di sini memang low carbon emission is a big issue di global market, bahkan semua dihitung banget untuk bisa carbon emissionnya berapa begitu. Dan ini jadi jadi hal yang penting banget untuk positioning company di global market ya Bu ya. Wah, ini challenge banget untuk Ibu sebagai CEO saat ini gitu. Wow. Dan saya pikir kan kita adalah solusi terhadap transisi energi. Jadi bagaimana kita bisa solusi kalau proses penambangan dan pemrosesan bahan kita itu karbonnya tinggi. Padahal tujuan kita ada itu adalah untuk menurunkan karbon. Dan di dalam juga Ibu betul-betul harus bikin timnya itu even stronger dan memang have the values that betul-betul inline dengan perusahaannya ya Bu ya, nggak yang jalan sendiri begitu. Dan seperti tadi Ibu bilang juga needs to have you need to drive with values ya Bu, dengan doing right things, kemudian juga betul-betul leads by values yang genuine, dan tadi be the role model itu. Jadi memang harus betul-betul jadi example banget gitu ya. Dan saya merasakan bahwa ini membantu ya kita dalam motivasi employee kita juga naik ya, ownership juga tinggi. Bayangkan kalau saya pagi siang malam cuma ngomongin profit aja, profit aja. Menurut saya sih profit penting ya, tapi itu tools untuk mencapai purpose yang besar, bukan di end game. Nah,
Tadi saya sampaikan semua orang bisa bekerja di perusahaan lain juga kalau it's just a matter of making money. Dan effort saya inginkan adalah setiap employee itu memberikan above and beyond apa dia punya kontribusi ya. Capacity. Jadi kalau bagaimana dia bisa above dan beyond kalau kita nggak care dengan mereka, kita expect mereka untuk memberikan yang terbaik, tapi kita sendiri nggak peduli dengan mereka. Ya bagaimana mungkin? Apalagi generasi sekarang katanya kalau udah pakai uang aja nggak akan bisa. I don't think new generation akan motivated ya enough. Kayaknya kalau di Maslow-nya tuh udah nggak physiological needs tuh Bu. Udah even higher gitu sekarang because they really know their value ya, which is good ya Bu ya, kalau kita adik-adik kita betul-betul knowing their values ya. Dan tapi memang tadi ya without arrogancy ya Bu ya. Ibu yang cum laude nih betul-betul langsung dapat wow, at the very beginning itu benar-benar ini banget ya Bu ya, kayak ruining banget nggak sih Bu? Yang cum laude terus dibilang, oh no, semua kita di sini like di Belanda dibilang egalitarian ya Bu ya, seperti itu without any arrogancy. Aduh, itu kebayang deh bagaimana quote unquote ruining, tapi it's really punya fundamental yang bagus banget, fundamental yang strong banget ya Bu dari awal tuh, betul-betul. Ya. Oke, sekarang kita ada Elang nih Bu. Wah, ini jadi representasi dari kaum Adam. Laki-laki karena di jalan kita kasih kesempatan Elang. Ayo dikorek sejauh-jauhnya. Silakan. Okay, thank you for the opportunity. Bu Febri, sebelumnya thank you banget. Your presentation was wonderful and very inspirative. I'm really inspired by you as a leader. But just now you were talking about bahasa Indonesia aja ya mendingan ya? Ya, Indonesia aja. Tadi kan Ibu ada mau nge-encourage kita kan untuk we have to experience failure kan. Kita nggak boleh takut untuk gagal. Kalau boleh nih Bu, Ibu boleh sharing ke kita nggak? What was your biggest failure that you've ever experienced, and how did you come back up from it? Mungkin kepentingan dari question ini itu skala dari kegagalan yang Ibu experience itu akan jauh lebih besar daripada kegagalan yang akan kita experience ourselves kan, especially early in our career. Dan mungkin dengan mendengarkan cerita Ibu kita jadi lebih berani karena Ibu bisa untuk men-tackle kegagalan yang sangat besar, namun kegagalan kecil jadi kita lebih berani untuk menghadapinya mungkin. Kalau saya pikir mindset ya. Kalau lihat tantangan itu selalu ada kesempatan kita akan punya motivasi. Kalau kita lihat kegagalan, apa sih yang bisa saya petik dari kegagalan ini? Nah, itu akan lebih baik. Nah, ambil contoh ya, mungkin pelajaran hidup ya. Jadi waktu saya dulu kecil ya saya datang dari keluarga tidak mampu. Dan saya sering cerita bahwa often di hidup saya dulu itu saya tidak punya pilihan. Apa yang ada di depan mata itulah the only choice. It has to work. Kalau enggak, saya akan devastating. Nah, karena kita tidak punya pilihan, harus berhasil, maka muncullah determination yang kuat. Harus berhasil. Jadi segala sesuatu tuh serius banget. Pokoknya harus diperjuangkan mati-matian. Terlatihlah kita menjadi seperti itu. Nah, saya dulu jarang mengakui. Bapak saya nggak pernah di rumah. Jadi dulu saya malah merasa bahwa nyalahin papa saya yang nggak pernah datang ke rumah. Tapi sekarang saya mensyukuri, akhirnya saya mensyukuri bahwa kalau tidak ada tantangan besar dalam early of my life, maka mungkin saya tidak bisa mencapai sukses hari ini. Yaitu contoh di mana tantangan membuahkan suatu opportunity yang luar biasa. Nah, ketika saya menjadi CFO, saya dikritik. Tadi ya, saya minta feedback. Dan feedback terbesar yang saya dapat itu adalah, Bu, kalau jadi CFO mungkin masih bisa dimaafkan gaya Ibu. Tapi kalau udah jadi CEO nggak bisa. Jadi Ibu itu tiap kali nelpon kami, cuma nanyain kerjaan aja terus. You don't even care bagaimana kami hari itu, bagaimana kondisi keluarga. Jadi alangkah baiknya kalau Ibu cuma sekedar telepon tanya dulu bagaimana kondisi kami, keluarga kami. Very simple thing, everyone can do. Baru masuk ke pekerjaan. Tapi you do it because you care about us. Nah, ini contoh feedback yang powerful ya. Yang menurut saya kalau ini bisa
ini yang kenapa saya hobi dapat feedback dari bawah ya. Karena kalau bawah melihat kita sebagai atasan, kalau atas melihat kita sebagai bawahan. Jadi feedback yang paling powerful memang menurut saya dari bawah. Bagaimana mereka melihat kita. Kalau dianggap kegagalan terbesar mungkin saya mungkin cerita dari perspektif tantangan besar dalam hidup saya ya waktu saya kecil itu. Kemudian tentu dalam perjalanan banyak sekali juga tantangan yang saya hadapi. Misalnya waktu saya jadi CFO pertama kali saya ke site. Waktu itu saya datang ke site. Saya dulu juga merasa bahwa saya harus jadi seperti laki-laki. Kalau enggak, saya nggak bisa survive di environment ini. Tapi kemudian ada seorang kolega dari Australia yang dia bilang ke saya, kenapa sih kamu kok kayak seakan-akan pengen jadi laki-laki gitu feedbacknya. Ngomong kenceng banget gitu. Padahal kalau kita makan biasa enggak. Kemudian kedua kayaknya you contain ya, nggak mau mengekspresikan emosi. Padahal it's okay kok mengeluarkan emosi gitu kan. Nah kemudian terus dia pikir bahwa kalau Vale mau laki-laki gampang sekali dapat laki-laki. Sekarang the fact that you are a female gitu is a plus point. Justru perbedaan itu yang kita ingin carikan. Jadi di situ di-encourage untuk menunjukkan siapa kita. Nah, saya berpikir bahwa life itu selalu two side of the coin. Kalau orang bilang emosi itu adalah suatu, orang kan suka bicara ya, ada stereotyping perempuan is very emotional, kurang rasional. Ini yang selalu dipakai oleh banyak orang, termasuk sampai sekarang di dunia kerja juga. Kalau menurut saya, emosi itu justru kalau dipakai dengan tepat adalah aset luar biasa. Karena kita bicara dalam leadership itu kan trust, kita loyalty, ownership. Ini semua relate to feeling. Justru kalau kita pakai emosi kita dengan tepat, ini bisa relate very well with our employee. Kebanding leaders yang tidak menunjukkan emosi atau menggunakan emosi sama sekali. Tetapi tentu kalau kita tadi tidak meregulate ourselves menggunakan emosi tidak tepat, maka menjadi fatal ya. Orang melihat kita, nggak rasional dia. Nah, tapi banyak contoh kok, maksud saya justru lebih baik menurut saya jalani kehidupan ini melihat always two side of the coin. Kita bisa sebut ada bahagia karena ada sedihnya. Kita bisa sebut kaya karena ada miskin. Jadi hidup ini ya selalu ada referensi baik dan buruknya. Jadi kalau sekarang itu saya lebih kalau apapun itu tidak sesuai harapan, saya pikir oke, tidak sesuai harapan ya karena ada hal-hal lain yang bisa saya pelajari di situ. Jadi sekarang mungkin lebih bisa menerima ya. Kalau dulu tuh sebenarnya saya lebih suka menyalahkan. Nah ini mungkin teman-teman juga masih muda ya. Dulu saya suka menyalahkan ya, misalnya waktu di UI saya terus terang dulu karena nggak punya duit ya saya ngandelin beasiswa. Jadi mesti pintar. Skor IPK-nya harus tinggi. Kalau nggak dapat, saya nggak tahu sekarang gimana Ibu dosen ya. Kalau dulu kan, wah IPK-nya harus tinggi, harus begini, harus begini. Jadilah saya kutu buku gitu ya. Akhirnya ya awal-awal sih saya merasa kurang bisa diterima karena socially saya awkward begitu-gitu. Mungkin itu juga suatu kegagalan. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya melihat bahwa bagaimana saya menggunakan conviction saya, determination saya untuk belajar ini, tapi sekarang saya pakai angle berbeda, menggunakan energi ini untuk build relationship dengan orang. Dan ya ternyata walaupun tidak nyaman ya lama-lama itu ya, ada pepatah mengatakan if you feel comfortable, you are not growing. If you feel uncomfortable, you are actually growing. Justru teman-teman di sini saya pengen tes deh. If you feel comfortable about your life all the time, ya mungkin di situ Anda tidak berkembang. Justru harus ada dobrakan ya, mencari uncomfortable, mencari ketidaknyamanan itu. Karena ketika Anda tidak nyaman, berarti mencoba sesuatu yang baru. Disitulah ada ilmu baru dan ada sesuatu yang baru yang bisa dicapai ya. Kalau dulu banyak loh orang tanya kegagalan saya cerita banyak ya. Kali sekarang mungkin karena saya sudah berdamai dengan semua kegagalan itu, saya sudah move on kali ya. Mungkin saya lebih ke melihat tantangan sebagai kesempatan ya. Hopefully that's help. Tapi begini ya, mungkin adik-adik di sini ya. Kenapa sih takut gagal? Life is so rich gitu. Hadapi aja, jalanin. Oke, it's pahit gitu. Tapi ketika Anda melihat ini suatu yang luar biasa, ini suatu berkah luar biasa, saya bisa belajar, saya bisa mencari sesuatu yang lebih baik lagi, you will see it so much different. Dan energinya akan jauh lebih tinggi ya untuk menghadapi lagi tantangan ke depan. Mungkin growth mindset versus fixed mindset ya kalau di sekolah ya. Anak saya sekarang yang kelas 4 SD ada sudah bicara Bu, Mami di sekolah itu diajari mengenai growth mindset. We have to welcome the challenge. Kita harus berani dan kita harus menyukai challenge, bahkan menyukai coba.
menurut saya itu bagus sekali ilmu diajarin dari muda ya. Hopefully membantu ya. Thank you Bu, for the answers. Ya, terima kasih Bu Febri. Elang gimana? Cukup? Iya Atau ada cukup. yang cukup? Oke. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Elang juga sudah ikut diskusi atau pertanyaannya. Ya, ya Ibu, ya terima kasih banyak Ibu juga nih dengan beberapa lesson learn yang wow luar biasa banget ya kita dapat tadi ada growth mindset. Jadi sebenarnya the uncomfortables itu that grows you ya Ibu. Oke, semua yang growing itu ternyata dari titik yang uncomfortable ternyata, bukan yang comfortable. Gitu satu. Wow. Dan ternyata Ibu juga ada hal-hal yang sebenarnya sebelumnya itu membuat Ibu takut juga sebenarnya. Tapi ya again ini tentang bukan takut untuk jatuh, tapi Ibu dengan segala tadi challenges ya, dengan segala kesusahannya yang kita dengar. Wow, itu betul-betul nggak mudah tuh pasti dari awal yang karakternya beda banget, sekarang harus dengan CEO yang sebagai CEO yang bahkan woman leadership punya karakter woman, genuity woman, justru itulah genuity itu yang kemudian dijadikan satu strength gitu ya. Jadi satu strength yang tadi mengexercise emotions in a very right and proper ways dan malah itu jadi strength-nya Ibu justru di tengah di tengah kolega yang laki-laki gitu ya. Dan this is also about our Eastern cultures yang mungkin beda banget kalau Ibu kemudian di Belanda nih. Kalau di Belanda kan memang feminine country banget ya Bu ya. Kita woman tuh betul-betul wah go 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 woman gitu kalau di Belanda. Tapi mungkin kalau di Indonesia it's a bit questioning nih ya. Are you betul-betul leader yang oke yang memang kuat, karakternya kuat, tapi nggak kasar gitu ya, tapi tetap genuity as a woman-nya juga di-exercise dengan sangat bagus gitu. Dan tadi nggak ada blaming juga. Jadi satu titik blaming is not answering. Itu udah pasti kata Ibu Febriani. Dulu mungkin nyalahin papa kita, mungkin nyalahin siapa, mungkin nyalahin pacar, mungkin nyalahin siapa lagi gitu, nyalahin kalau yang sudah punya istri atau suami nyalahin suami atau istrinya begitu. Itu enggak banget deh. Kemudian tadi yang terakhir juga tentang building relationship. Jadi relationship ini let's build the relationship betul-betul from the heart ya. Kalau saya lihat Ibu betul-betul building the relationship from the heart with care sekali lagi. There's also sangat jadi lesson learn kita bahwa you need to do things from the heart, from your heart gitu betul-betul dan menjadi improving juga dengan purpose tadi ya maksudnya ya leadership with purpose ini berarti betul-betul juga punya purpose yang improving life bukan not only your own life tapi juga your team's life gitu and then juga your stakeholders life itu betul-betul dari situ purpose-nya jadi maksudnya begitu dan transforming the future with our common goals, with the common goals of Vale tadi ya. Itu dari mulai korporasinya, kemudian dari sisi karakter individualnya Ibu Febri juga, wow, banyak banget yang kita bisa pelajari. Oke, saya rasa kita masih ada waktu ya Bu Ayu ya, untuk kalau kita kasih ini lagi, kasih kesempatan lagi untuk diskusi. Ibu Febri masih ada waktu ya Ibu atau masih bisa untuk diskusi selanjutnya? Kayaknya udah mau habisnya waktunya ya. Nggak apa-apa Oke. mungkin 5-10 menit lagi. Baik. Saya pending ya. Wow, oke. Thank you Ibu. Baik, untuk yang selanjutnya, diskusi selanjutnya, silakan raise hand, boleh open mic. Ibu, Atau boleh dari saya Ibu ikut Ayu? diskusi, Ibu? Boleh dong. Iya, tadi senang sekali bisa menyimak, Bu. Ini mungkin untuk 5 menit terakhir, Bu Febri. Is there any next challenge, Ibu?
Jangan-jangan sudah selesai semua challenge-nya nih. Dan mungkin untuk Vale juga, Bu, ke depannya seperti apa, Bu? Ya, Kalau boleh sharing dengan kami. boleh. Ini juga yang terakhir ya, mungkin penutup bagus juga. Jadi kemarin waktu 3 tahun setengah yang lalu, waktu saya pertama kali jadi CEO, saya bikin town hall langsung RUPS, langsung saya bikin town hall. Saya sampaikan ke tim bahwa 3 tahun ke depan ini yang harus kita achieve, and that's what success looks like. Jadi ada 5 item saya ingat waktu itu, dan terakhir adalah perpanjangan izin operasi kita. Itu susah banget karena pas pemilu ya, pas pilpres, jadi ketiban semua. Tapi saya sampaikan ke tim bahwa ini harus, it's a must karena ini masa depan kita. Ya alhamdulillah semua tercapai. Nah setelah itu selesai, lega ya, udah setengah mati semuanya tercapai. Kemudian saya ke site lagi, BOD-1 saya nanya, Bu, what is the next dream? Ini relevan banget. Karena 3 tahun yang lalu Ibu bilang ABCDE kita udah capai semua nih. Sekarang gimana Bu? What is the next? Karena kita perlu. Kalau nggak ada that big mission, kita kayak kehilangan induk ya. Dan kita kehilangan motivasi. Apa sih our next challenge? Jadi ini saya share juga ke teman-teman sini. Our goal adalah bagaimana PT Vale ini, saat ini kan setelah divestasi ya, kita jadi perusahaan Indonesia. Jadi kita lepas dari kontrol Kanada, kita sekarang adalah perusahaan Indonesia, walaupun Kanada masih pemegang saham. Tapi kita punya misi adalah bagaimana PT Vale menjadi perusahaan global mining company. Jadi perusahaan dunia ya, global mining company rooted from Indonesia. Nah, apa sih definisi global mining company? Kalau sekarang di industri mining ditanya, siapa sih global mining company? Itu top of mind adalah BHP, Rio Tinto, dan Vale Group ya. PT Vale tidak ada di situ. BHP Rio Tinto dari Australia, kemudian ada Vale dari Brazil, kemudian Anglo America dari Anglo American ya. Jadi saya berpikir bahwa Indonesia memiliki sumber daya nikel yang paling banyak di dunia. Ini everyone perhaps know ya kalau Google. Indonesia punya kaya sekali nikel, terbanyak di seluruh dunia. Tetapi kenapa tidak ada satupun mining company dari Indonesia yang dianggap sebagai global mining company? Nah, jadi menurut saya kita sangat bisa. Karena 50 tahun lebih kita diajarkan dengan international standard cara beroperasi lewat standar dari Kanada ya. Ya, Kanada mengadopsi global lah. The best practices globally kita diajarkan. Kemudian di Indonesia pun kita memiliki land bank terbesar, mengontrol sumber daya terbesar di Indonesia untuk nikel. Jadi dari scale kita lagi ekspansi besar-besaran sekarang 3-4 kali lipat ya. Kalau 3 tahun ke depan itu mungkin kita udah 3 kali lipat paling tidak size kita dari sisi produksi. Jadi menurut saya scale of course matters karena kalau kita kecil tidak relevan, you cannot call yourself a global mining company. Tetapi bukan cuma scale, how we get there juga penting. Bagaimana kita bisa aggressively expand cepat, tapi pada saat bersamaan tetap truthful terhadap purpose kita tadi. Membawa manfaat sebesar-besarnya, manajemen lingkungan yang baik, yang terbaik, mungkin standar internasional, dan kemudian social impact juga positif. Jadi itu tantangan besar, tapi menurut saya sangat bisa dicapai. Jadi itu juga sesuatu yang menurut saya setelah saya share ke tim, mereka merasa bahwa Bu ini very inspiring. Of course semua orang ingin menjadi bagian dari journey ini, membuat PT Vale menjadi perusahaan global yang di-respect di dunia dan rooted dari Indonesia. Nah, ada banyak sekali perusahaan tambang lainnya yang scale-nya jauh lebih besar, tetapi mereka tidak di-respect seperti BHP dan Rio Tinto karena safety-nya jelek, sosialnya jelek, karena merusakan lingkungan. Jadi maksud saya, kita sangat bisa lakukan itu. Dan kalau kita bisa selesai dengan itu, maka tentu kita harus mengadopsi global standard, nggak bisa Indonesia standard ya. Yang mana yang terbaik itu yang harus kita adopsi. Karena kita mau menjadi bermain di kancah global dan betul-betul di respect. Saya sangat yakin bisa tercapai karena kita punya banyak sekali proyek yang kita lagi ekspansi dan ditambah lagi kita lagi drilling ya, eksplorasi juga. Nah, ketika scale itu kita deliver melalui purpose yang sudah saya sampaikan tadi, benar-benar membawa positive impact kepada society, maka saya sangat yakin akan banyak sekali pihak-pihak yang ingin datang dan belajar dari kita. Dengan demikian kita menjadi respect ya, perusahaan yang dihargai dan dicintai oleh dunia. Nah, itu the next challenge. Nggak gampang karena kita tiap hari berhadapan dengan sosial, berhadapan dengan environment, belum lagi NGO ya yang kita harus hadapi. Tapi menurut saya it's okay. Itu juga saya bilang NGO itu jangan dianggap musuh. Kalau mereka demo atau apa, justru di situ kita harus berdialog. What is your concern? Mungkin kalau kita bisa bekerja sesuai dan selaras dengan mereka, justru mereka bisa menjadi corong kita untuk menyuarakan bahwa mining is not as bad as you thought.
diabetes gitu ya. Jadi itu Bu, next challenge-nya. Kalau itu bisa terjadi, saya rasa baik ya. Dan Betul. kalau saya pribadi sih, saya ingin lebih banyak waktu juga dengan anak saya. Sekarang sih, ya personal goal itu ya, lebih balance dengan anak saya. Tapi saya juga ingin cerita, mungkin di sini juga akan ada banyak perempuan yang mungkin sebentar lagi atau sedang berpikir akan menikah, I don't know ya. Tapi having a supportive husband is very important. Saya tidak akan sukses seperti ini kalau tidak ada dukungan dari suami dan di rumah. Dan banyak pengorbanan yang suami saya lakukan demi keberhasilan saya. Justru kalau saya lagi down gitu, saya bilang wah kayaknya susah gitu. Beliau yang selalu mengingatkan ya bahwa look at you, how far you have gone. Apa yang sudah you have achieved gitu ya. Jadi do not underestimate yourself. Jadi selalu mengencourage. Dan juga suami saya berkorban dengan berhenti dari bekerja. Jadi justru stay home untuk jaga anak-anak. Nah, ini mungkin untuk bapak-bapak yang rekan-rekan laki-laki di sini mungkin very uncommon di society Indonesia, tapi saya sangat bersyukur, grateful bahwa ini bisa terjadi. Ya, saya tidak akan berhasil kalau tanpa dukungan suami saya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang saya ingin share juga ke teman-teman di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu sharingnya. Semoga sukses terus Ibu. Ya, mohon doanya semoga niat baik tercapai dengan baik ya. Terima kasih. Iya, iya. Ya, baik semua. Saya rasa seiring berjalannya waktu, kita bisa cukupkan dulu sesi ini untuk kuliah dosen tamu kita. 1 menit yang terakhir saya akan wrap sedikit dari Ibu adalah bahwa untuk menjadi dalam hal leadership, Ibu punya visi yang besar banget untuk bawa Vale menjadi global mining company, dan this is a big homework buat Ibu. Tapi kita betul-betul doakan untuk Ibu, semoga Ibu sukses untuk ini, untuk bisa achieving ini, because this is also salah satu proud banget kita ya untuk punya global mining company yang betul-betul rooted in Indonesia gitu ya. Dan ini kayaknya baru memang satu-satunya nih Bu gitu yang bisa yang akan ke arah sana. Dan yang pasti tadi Ibu selalu terus ingetin bahwa purpose driven leadership is about how you also not only maximizing shareholder values tapi maximizing shareholders values ya Bu ya. Itu shareholders values ya. Jadi bukan cuman dari sisi kita sebagai leader, tapi juga teams, kemudian dari shareholder society, masyarakat, tadi yang betul-betul Ibu highlights banget. Karena dengan mereka lah kita akan jalanin bisnis ini ya Bu ya, begitu. Ya, life matters the most. Ibu tadi juga kasih highlights di situ, impact to stakeholders, dan satu hal juga trust ya Bu ya, trust dari para bawahan, dari team leaders. Listening. You have 2 ears and you have 1 mouth, so listen is more. Tadi seperti itu, listening is more. Dan juga tips banget ini, practical tips banget bahwa family support is really everything. Saya juga ngerasain banget seperti itu dengan umur yang seperti ini. Ibu juga senior saya di FEB. Wow, ini saya proven lagi nih bahwa family support itu ekosistem terbaik betul-betul. Jadi tips buat yang perempuan maupun yang laki-laki, ayo sama-sama supporting nih, nggak boleh saling ego aja yang dikedepankan nih, gitu. Ya, dan yang terakhir pasti never stop learning, karena Ibu sendiri tadi bilang memperkaya diri dengan ilmu. Nah ini, never stop learning ya, itu yang terus-terus kita mesti ingat terus, dan terus kita learning sama-sama. Baik Ibu Febri, terima kasih banyak. Thank you so much. Hartstikke bedankt kalau dari bahasa Belandanya. Hartstikke bedankt Thank you, Ibu. Ya, for accompanying kami di sini, sharing dan buka semua dari hal yang sifatnya individu bahkan sampai ke yang professional and purpose driven leadership. Again, this is very very inspiring untuk saya pribadi juga. Ibu Ayu juga pasti, ada Ibu Lisa di sini juga. Terima kasih Ibu Lisa, dan semua students di sini juga pasti sangat terinspirasi, dan sukses semua untuk semua students di sini, dan untuk Ibu sekali lagi sukses terus Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Semoga sekali lagi. bermanfaat ya. Terima kasih. Ya, Terima baik. kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Silakan Ya, Ibu.
Baik, terima kasih Ibu Febriani, terima kasih Ibu Meta sudah menemani kita menjadi moderator, dan kemudian juga Pak Iman membantu kita di sini juga. Terima kasih Pak Iman dan teman-teman semua mahasiswa peserta kuliah DDK. Kita akan bahas lagi nih nanti story-nya Bu Febriani bersamaan juga dengan insight yang kita dapatkan dari pembicara-pembicara sebelumnya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman baru buat teman-teman semua dan menyemangati teman-teman semua untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dari saya sekian, sampai jumpa kembali teman-teman pekan depan. Sampai jumpa semuanya.